Chapter 2181. Kesengsaraan 5 elemen. Setelah menyerap ki asal dunia yang tersisa di udara, Provenance True Devil Projection membengkak lebih dari 1000 kaki lebih tinggi. Sementara itu, Hanlis Naschen Soul dan tubuh fisiknya duduk dengan tenang di bawah, dengan sepenuh hati fokus untuk menyempurnakan ki asal dunia yang baru saja mereka serap. Bahkan dengan kekuatan Hanli, dia hanya berhasil menyerap energi secara paksa ke dalam tubuhnya sendiri, dan hanya setelah proses penyempurnaan dia dapat meningkatkan kekuatannya sendiri untuk sementara. Namun, jumlah energi ini sama sekali bukan masalah untuk Provenance True Devil Projection raksasa. Itu telah melahap cahaya 5 warna yang masuk dengan mudah, dan itu hanya terus berkembang. Setelah rentang waktu hanya sekitar 15 menit, proyeksi emas telah membengkak hingga hampir 10.000 kaki, berdiri seperti pilar emas yang tak tergoyahkan antara langit dan bumi. Pada titik ini, gelombang semangat mulai mereda, dan segera menghilang sepenuhnya. Setelah itu jiwa yang baru lahir terbang menuju tubuh Hanli sebagai seberkas cahaya keemasan. Keduanya bergabung menjadi satu lagi, dan Hanli perlahan membuka matanya. Saat dia merasakan kekuatan sihir di tubuhnya yang hampir meluap, dia bergumam pada dirinya sendiri, berhasil. Ini seharusnya membuat terobosanku sedikit lebih mudah untuk dicapai. Begitu suaranya menghilang, dia segera membuat segel tangan sebelum menutup matanya, dan cahaya keemasan terang memancar dari tubuhnya saat sisik emas muncul di seluruh kulitnya. Pada saat yang sama, tanduk biru yang panjangnya sekitar setengah kaki muncul di kepalanya. Pusaran emas di udara hancur di tengah celah yang tajam, sementara aura yang sekitar 2 kali lebih menakutkan seperti yang telah bangkit dari tubuh Hanli. Awan di langit semuanya tersebar oleh aura ini, memungkinkan beberapa sinar matahari yang bersinar untuk menyaring. Pada saat ini, Hanli dengan cepat membuat serangkaian segel tangan sambil mengucapkan sesuatu, dan 2 kepala emas tambahan dan 4 lengan emas tambahan muncul di sisi tubuhnya. Pada saat yang sama, warna sisik emasnya menjadi gelap dan mulai memancarkan cahaya keemasan keunguan. Dia telah mengaktifkan Provenance True Devil Arts miliknya secara maksimal, dan kekuatan sihirnya yang besar mulai melonjak menuju kemacetannya seperti rangkaian gelombang raksasa. Namun, sepertinya ada bendungan tak terlihat di dalam tubuhnya, menahan kekuatan sihir dengan kuat. Tampaknya proses menembus kemacetan pasti tidak akan singkat. Hanli terus menyerang kemacetan sambil merasakan perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya sendiri, dan dia sudah mempersiapkan dirinya untuk perjuangan yang berkepanjangan. Sebulan kemudian, Silvermoon berdiri di puncak gunung, menilai cekungan dari jauh dengan cara tanpa ekspresi, tetapi pada kesempatan ini, Zuguoer telah bergabung dengannya. Hanli telah menyebabkan keributan besar ketika memulai terobosannya, dan itu secara alami terdeteksi oleh Zuguoer, mendorongnya untuk bergegas ke Baskom untuk melihat apa yang terjadi. Pada titik ini, Baskom telah diselimuti sekitar selusin penghalang cahaya, dan meskipun dia menyuntikkan kekuatan sihir ke matanya sendiri dengan sekuat tenaga, dia masih tidak dapat melihat apapun. Senior Linglong, apakah Senior Han baik-baik saja? Sudah lama sekali, mungkinkah ada yang tidak beres? Zugur bertanya dengan nada mendesak. Seluruh area telah diselimuti batasan, jadi aku juga tidak bisa melihat apa-apa. Namun, auranya menjadi semakin kuat dan hampir setara dengan kakekku, jadi dia seharusnya baik-baik saja. Silvermoon menjawab dengan sikap acuh tak acuh sebelum duduk untuk bermeditasi. Hati Zuguoer sedikit mereda setelah melihat ini, tapi dia merasa agak terdiam melihat tampilan ketidakpedulian Silvermoon. Beberapa saat yang lalu, dia sangat khawatir tentang Hanli, namun dia tiba-tiba benar-benar terpisah dan menyendiri. Jika dia tidak menyadari fakta bahwa Silvermoon dipengaruhi oleh seni kultivasinya, dia akan sangat bingung dengan pergantian peristiwa ini. Di puncak gunung lainnya, Taois Xie mengintip ke penghalang cahaya di kejauhan dengan cahaya perak berkedip di matanya, dan ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajahnya. Tiba-tiba, seluruh cekungan bergetar,
dan semua penghalang cahaya bergetar hebat saat rentetan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Cahaya keemasan melintas, dan sekitar selusin pilar cahaya tebal meletus dari penghalang cahaya, menyebarkan semua awan gelap di atas. Aura menakutkan kemudian menyapu ke segala arah, dan bahkan murid Taoist Xie sedikit berkontraksi saat merasakannya. Dia sudah melakukannya, auranya telah mencapai Grand Ascension Stage. Apakah dia akan berhasil atau tidak akan tergantung pada apakah dia dapat mengatasi kesusahan surgawi yang akan datang. Gumam Taoist Xie pada dirinya sendiri, tampaknya sangat akrab dengan situasi Han Li saat ini. Begitu suaranya menghilang, semua penghalang cahaya hancur, mengungkapkan proyeksi emas yang tingginya lebih dari 10.000 kaki. Di kaki proyeksi adalah bola cahaya keemasan keunguan, di mana Han Li berdiri dengan tangan disilangkan. Saat ini, Han Li masih dalam bentuk iblis, tetapi seluruh tubuhnya berlumuran darah dan penuh dengan luka tipis yang tak terhitung jumlahnya yang cepat sembuh pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Yang lebih aneh lagi adalah Han Li telah tumbuh lebih tinggi secara signifikan, dan anggota tubuhnya juga menjadi lebih berotot, mengubahnya menjadi pria berotot yang menjulang tinggi. Pada titik ini, platform kristal besar telah dihancurkan, hanya menyisakan tanah yang rusak parah di bawah, yang tampak seolah-olah telah dipengaruhi oleh beberapa jenis kekuatan luar biasa. Mata Han Li tertutup rapat saat dia berdiri di dalam bola cahaya, dan pola roh perak berkeliaran di sekujur tubuhnya. Dia tetap diam, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa ada pembuluh darah yang menonjol di dahinya, dan semua ototnya menggeliat tanpa henti, seolah-olah tubuhnya berjuang untuk menahan semacam kekuatan yang menakutkan. Selain itu, tekanan spiritual menakutkan yang dia pancarkan telah membuat semua ruang dalam radius beberapa kilometer membeku, dan jika ada makhluk hidup yang memasuki area itu, mereka akan langsung hancur menjadi bubur. Di udara di atas, awan gelap yang tersebar mulai berkumpul sekali lagi, dan bola cahaya 5 warna melintas di dalam selimut awan sambil berkembang pesat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Setelah rentang waktu beberapa tarikan napas, bola cahaya 5 warna itu masing-masing telah membengkak menjadi sekitar 1 hektar, menyembunyikan hampir semua awan gelap di belakangnya. Kesengsaraan 5 unsur akan datang. Sedikit emosi merembes melalui fasad acuh tak acuh Silver Moon saat dia berbicara. Zhu Guo'er masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia tahu dari reaksi Silver Moon bahwa ini bukan fenomena biasa, dan dia juga menatap tajam ke kejauhan. Pada saat ini, aura Han Li menjadi begitu menakutkan bahkan udara di sekitarnya mulai melengkung dan sedikit kabur. Tiba-tiba, Han Li mengangkat kepalanya dan membuka matanya sebelum melihat ke langit tanpa ekspresi. Hampir pada saat yang sama, bola cahaya 5 warna di atas berubah menjadi warna emas, diikuti oleh garis-garis cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menghujani seperti rentetan pedang tajam yang deras. Ki astral emas. Han Li berseru saat melihat garis-garis cahaya keemasan ini, tetapi tidak ada ketakutan dalam ekspresinya saat dia tiba-tiba menyapukan lengan baju di sekeliling dirinya. Sekitar selusin segel mantra segera dilepaskan sebelum menghilang ke ruang terdekat, dan pada saat berikutnya, formasi yang dia buat semuanya diaktifkan sebagai penghalang cahaya satu demi satu muncul untuk melindunginya di dalam baskom. Semburan gemuruh keras terdengar, dan badai cahaya keemasan jatuh pada penghalang cahaya terluar sebelum langsung meledak, menyebabkan permukaan penghalang cahaya terluar beriak dan berkedip tanpa henti. Setelah tidak lebih dari 15 menit, penghalang cahaya terluar dihancurkan sepenuhnya oleh badai cahaya keemasan. Akibatnya, formasi yang telah melepaskan penghalang cahaya juga menjadi mati. Cahaya keemasan langsung jatuh ke penghalang cahaya kedua, dan prosesnya berulang. Jadi, apa yang tampak seperti badai cahaya keemasan yang tidak pernah berakhir terus berjatuhan, dan setiap seberkas cahaya tidak kalah kuatnya dengan pedang terbang rata-rata. Dalam menghadapi serangan ganas seperti itu, 5 penghalang ringan dengan cepat dihancurkan. Namun, tepat pada saat ini, Han Li membuat segel tangan,
dan tonjolan besar di belakangnya mengepalkan tinjunya sebelum menyerang ke atas. Angin kencang segera tersapu saat proyeksi kepalan seukuran paviliun muncul di luar penghalang cahaya, lalu meluncur langsung ke arah bola cahaya raksasa di atas. Bahkan sebelum proyeksi tinju bersentuhan dengan garis-garis cahaya keemasan di jalur mereka, yang terakhir langsung hancur, dan proyeksi tinju dengan cepat menghantam bola cahaya keemasan. Serangkaian dentang logam terdengar saat satu proyeksi tinju ditolak demi satu, sementara bola cahaya keemasan tiba-tiba meledak menjadi bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, badai cahaya keemasan langsung berhenti. Namun, pada saat berikutnya, bintik-bintik cahaya keemasan berubah menjadi warna biru, kemudian berkumpul untuk membentuk bola cahaya biru yang tidak lebih kecil dari bola cahaya keemasan. Pada saat yang sama, aura alami yang kuat mulai memancar dari bola cahaya biru. Chapter 2182, Kekuatan Kesengsaraan Surgawi. Detik berikutnya, gumpalan ki biru muncul dari bola cahaya biru sebelum berubah menjadi serangkaian balok kayu besar. Batang kayu ini masing-masing panjangnya lebih dari 60 kaki, dan tidak hanya sangat berat, tetapi juga sekeras besi dan baja. Begitu Lok muncul, mereka jatuh dari atas. Ekspresi Han Li tetap sama sekali tidak berubah setelah melihat ini, dan dia hanya membuat segel tangan, di mana garis-garis pedang biru ki yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas kepala. Garis-garis pedang ki kemudian berubah menjadi benang pedang yang membentuk jaring besar, dan semua batang kayu raksasa yang bersentuhan dengan jaring itu langsung tercabik-cabik. Tampaknya tidak ada akhir dari badai kayu raksasa, tetapi semuanya dihancurkan oleh jaring pedang biru, dan seiring berjalannya waktu, jaring pedang mulai bangkit melawan rentetan kayu. Namun, bola cahaya biru di atas terus membesar ukurannya, dan batang kayu yang mereka lepaskan juga menjadi lebih besar dan lebih besar, masing-masing membengkak hingga lebih dari 100 kaki panjangnya. Namun, jaring pedang dibentuk oleh pedang Azure Bambu Cloud Swarm milik Han Li, dan pada tingkat kekuatannya saat ini, setiap pedang sebanding dengan harta roh. Karena itu, meskipun batang kayu itu jatuh dengan keganasan yang semakin besar, mereka masih tidak mampu menahan benang pedang. Serangkaian ledakan bergema terdengar saat jaring pedang naik ke langit sebelum kembali menjadi 72 garis cahaya biru, yang jatuh ke bola cahaya biru raksasa sebelum merobeknya dalam hiruk pikuk. Semua bola cahaya biru langsung tersebar menjadi bintik cahaya biru, sementara Han Li melihat dari bawah dengan tatapan tak berkedip. Beberapa saat kemudian, bintik cahaya biru di bawah awan gelap berubah menjadi warna biru cerah sebelum menyatu membentuk bola cahaya biru besar. Bola cahaya ini berukuran sekitar 2 kali lebih besar dari yang sebelumnya, dan suara menyenangkan dari air yang mengalir terdengar saat air terjun jatuh dengan deras dari atas seperti rentetan naga putih yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia segera membuat segel tangan, di mana Provenance True Devil Projection di belakangnya membuka mulutnya sebelum mengeluarkan semburan api perak yang membakar ke atas. Nyala api membentuk lautan api dalam sekejap mata, dan ketika air dan api berbenturan, lautan uap putih yang luas mulai meresap ke udara. Tidak ada jarak pandang di dalam lautan uap air yang padat, dan orang hanya bisa mendengar suara mendesis tanpa henti dari dalam kabut. Api perak yang dilepaskan oleh Provenance True Devil Projection raksasa meningkat beberapa kali lipat intensitasnya atas perintah Han Li, dan api itu berubah menjadi beberapa wim berapi-api yang jatuh ke lautan kabut. Detik berikutnya, gemuruh guntur terdengar, dan serangkaian bunga perak seukuran paviliun muncul di lautan kabut secara berurutan, lalu meledak satu demi satu untuk merobek lautan kabut. Setelah rentang beberapa napas, sebagian besar kabut telah menguap, dan wims berapi-api terungkap, naik langsung menuju bola raksasa cahaya biru di atas. Kekuatan menakutkan dari api perak kemungkinan besar akan langsung menghancurkan bola cahaya biru saat bersentuhan, tetapi tepat pada saat ini,
busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di atas permukaan bola cahaya, yang kemudian membengkak secara drastis dalam ukuran. Tiba-tiba, masing-masing bola cahaya biru menyusut sedikit sebelum melepaskan bola air seukuran kepala. Bola air tampak sangat jernih, tetapi juga sangat kental, dan riak di permukaannya membentuk serangkaian pola roh biru yang memancarkan cahaya biru lembut. Bola-bola air ini turun dari atas di tengah rentetan gemuruh, sementara bola-bola cahaya biru meledak dan menghilang ke dalam kehampaan. Ekspresi Han Li berubah drastis setelah melihat ini, dan pada saat berikutnya, bola air biru benar-benar dibanjiri oleh api perak di bawah. Cahaya biru melintas di dalam lautan api, dan bola-bola air melewati api tanpa terpengaruh sedikit pun. Air sungai 1000 kali lipat. Tatapan dingin muncul di mata Han Li saat api perak yang dilepaskan oleh Provenance True Devil Projection langsung mereda atas perintahnya. Segera setelah itu, proyeksi itu mengepalkan 6 tangannya sebelum melepaskan proyeksi tinju ke atas sekali lagi. Cahaya keemasan yang cemerlang langsung meletus dari permukaan bola-bola air karena masing-masing dari mereka terkena puluhan pukulan secara bersamaan. Namun, bola air mampu menahan serangan dan terus turun melalui cahaya keemasan. Hati Han Li tersentak saat melihat ini, dan Provenance True Devil Projection langsung mengambil bentuk yang substansial sebelum melepaskan serangkaian serangan hiruk-pikuk ke arah bola air yang turun. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat matahari keemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, di samping gelombang kejut kuat yang menyapu ke segala arah. Setelah gelombang kejut mereda, bola-bola air tidak terlihat. Tubuh emas Provenance masih berdiri teguh di tempat, tetapi kakinya telah tenggelam lebih dari 100 kaki ke dalam tanah, dan sebagian besar dari 6 lengannya telah lenyap, dihancurkan oleh bola-bola air. Fakta bahwa bahkan Provenance True Devil Projection yang menakutkan telah direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan adalah bukti betapa kuatnya Thousandfold River Water. Han Li dengan cepat membuat segel tangan, dan lengan Provenance True Devil Projection langsung beregenerasi di tengah kilatan cahaya keemasan. Namun, tepat pada saat ini, bola cahaya merah raksasa yang menyerupai matahari yang bersinar muncul di atas. Meskipun hanya ada satu bola cahaya pada kesempatan ini, itu sangat besar sehingga mencakup hampir seluruh cekungan. Setelah semburan suara yang tidak menentu, Fire Ravens putih yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari bola cahaya raksasa, lalu turun hujan sebagai badai bola api. Bahkan sebelum bola api mendarat di tanah, semburan panas yang luar biasa telah turun ke baskom. Mata Han Li sedikit menyipit, dan Provenance True Devil Projection membuka mulutnya lagi untuk melepaskan lautan api perak yang membakar untuk kedua kalinya. Namun, pada kesempatan ini, segera setelah api perak meninggalkan mulut proyeksi, mereka berubah menjadi api glasial. Detik berikutnya, 2 semburan api bentrok, dan 2 jenis energi yang sangat berlawanan meledak bersamaan. Dengan demikian, bentrokan antara es dan api pun terjadi, dan tidak ada pihak yang bisa menang. Tiba-tiba, Han Li melepaskan tangisan panjang sebelum mengacungkan jarinya ke atas, dan garis pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya muncul sekali lagi sebelum bergabung untuk membentuk bilah biru besar yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Segera setelah itu dia mulai melantunkan sesuatu sambil membuat segel tangan dengan cepat. Cahaya tembus cahaya melonjak di atas permukaan bilah biru raksasa itu, dan langsung membengkak hingga lebih dari 10 kali ukuran aslinya, memanjang hingga lebih dari 3000 kaki panjangnya. Tatapan sengit muncul di ketiga wajah Provenance True Devil Projection, dan ia meraih pedang raksasa itu dengan 2 tangannya sebelum menebasnya dengan kejam ke atas. Garis cahaya biru melintas di udara, dan bilah besar melewati api yang berbenturan sebelum menabrak bola cahaya raksasa. Bola cahaya merah itu langsung terbelah menjadi 2, dan cairan seperti magma keluar, meledak menjadi semburan api yang menghanguskan. Lautan api di bawah menghilang di tengah ledakan yang menggema, tetapi tepat setelah Provenance True Devil Projection mencabut pedang raksasanya,
nyala api di udara berubah menjadi badai debu kuning yang menyapu ke segala arah. Tiba-tiba, seluruh langit menjadi gelap, dan aura peperangan yang menusuk tulang mulai merembes keluar dari badai debu. Alis Han Li sedikit berkerut saat melihat ini, dan Provenance True Devil Projection segera menyapukan pedang raksasanya ke atas lagi. Garis cahaya biru yang menusuk lainnya membelah langit, membelah seluruh badai debu. Tetapi pada saat berikutnya, dua bagian badai debu bergabung menjadi satu lagi seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Bilah besar yang dibentuk oleh 72 pedang azure bambu Cloud Swarm dan kekuatan menakutkan dari tubuh emas asal tidak menimbulkan kerusakan pada badai debu. Tiba-tiba, suara genderang perang terdengar, segera menyusul kelompok prajurit abu-abu yang menyerupai patung tanah muncul. Prajurit-prajurit ini menunggangi kuda-kuda buas atau dipersenjatai dengan senjata tajam, dan jumlah mereka yang sangat banyak tidak akan ada habisnya. Han Li tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas saat melihat ini, dan sebelum dia sempat memikirkan tindakan pencegahan yang efektif, badai debu tiba-tiba menyapu ke bawah bersama prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Han Li segera menjadi gelap saat Provenance True Devil Projection menyerang dengan pedang besarnya sekali lagi, menghancurkan tak terhitung banyaknya prajurit yang mendekat, hanya bagi mereka untuk segera beregenerasi sebelum terus turun. Chapter 2183, Kesengsaraan Petir Sejati. Murid Han Li berkontraksi secara drastis setelah melihat ini, dan dia segera membuat segel tangan yang berbeda. Tiba-tiba, Provenance True Devil Projection melemparkan pedang raksasanya, lalu langsung mengadopsi bentuk tubuh emasnya saat runi emas yang tak terhitung mulai berputar di sekitarnya. Tubuh emas itu kemudian membuka ketiga mulutnya secara bersamaan, melepaskan semburan gelombang kejut putih yang menyapu langsung ke badai debu. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat gelombang kejut putih meledak, berdampak pada seluruh badai debu. Setelah ledakan, semua prajurit abu-abu di dalam badai debu langsung menjadi debu. Namun, pada saat berikutnya, ratusan ribu prajurit terbentuk sekali lagi sebelum menyerang dengan senjata mereka, mengirimkan garis-garis cahaya kuning yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari atas. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia mengarahkan jarinya ke tubuh emas asalnya. Gelombang kejut putih yang dilepaskan oleh tubuh emas itu segera berhenti, dan butuh langkah besar ke depan sebelum melambaikan keenam tangannya di udara. Serangkaian ledakan bergema terdengar saat 6 pilar cahaya tebal meletus, langsung bergabung menjadi satu untuk membentuk tornado emas di bawah badai debu. Tornado itu setinggi beberapa ribu kaki dengan runi emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar darinya dalam hiruk-pikuk di samping ledakan kekuatan hisap yang luar biasa. Garis-garis cahaya kuning yang menurun semuanya ditarik oleh gaya hisap ini ke dalam tornado, di mana mereka menghilang di tengah serangkaian pukulan tumpul. Adapun penjaga yang tak terhitung jumlahnya dalam badai debu tak terbatas. Mereka juga secara paksa ditarik ke arah tornado seperti ngengat ke api. Setelah rentang beberapa napas, seluruh badai debu dibersihkan, hanya menyisakan awan gelap dan tornado emas di belakang. Tornado masih berputar dengan cepat dengan gemuruh yang tak henti-hentinya terdengar di dalamnya, dan Han Li menghela nafas lega saat melihat ini saat ekspresi gembira muncul di wajahnya. Dia menyapukan lengan baju ke arah tornado, melepaskan serangkaian segel mantra dengan warna berbeda, yang semuanya menghilang ke dalam tornado dengan cepat. Detik berikutnya, bunyi gedebuk tumpul terdengar, dan gemuruh di dalam tornado tiba-tiba berhenti sementara itu mulai menyusut dengan cepat. Beberapa saat kemudian, tornado benar-benar menghilang, dan bola kristal seukuran kepala berwarna kuning tanah jatuh dari langit. Han Li membuat gerakan meraih untuk menarik bola kristal ke dalam genggamannya, dan begitu benda itu mendarat di tangannya, lengannya tanpa sadar sedikit diturunkan. Han Li segera melakukan penyesuaian untuk menenangkan dirinya, tetapi ekspresi terkejut masih muncul di matanya. Bola kristal itu tidak istimewa dalam penampilan, tetapi beratnya ratusan ton,
dan bahkan dengan kekuatan luar biasa Han Li, bola itu hampir terlepas dari genggamannya. Dia tidak tahu jenis bahan apa yang telah dibuat dari kompresi paksa badai debu, tapi itu pasti akan menjadi bahan penyempurnaan alat yang luar biasa. Sama seperti Han Li sedang mempertimbangkan ini, ki asal dunia di udara melonjak, dan gemuruh-gemuruh terdengar di langit. Segera setelah itu, awan gelap di atas cekungan mulai berjatuhan dengan keras, lalu berpisah untuk membuat lubang besar. Lubang itu berukuran puluhan hektar, dan sambaran petir perak berkelebat tak henti-hentinya di dalamnya bersama bola petir yang menyilaukan, seolah-olah dunia petir sedang menyeberang ke alam ini. Ini adalah kesengsaraan pencahayaan yang sebenarnya. Han Li bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi serius sebelum menyimpan objek di tangannya, lalu melepaskan serangkaian segel mantra biru ke seluruh area sekitarnya, yang semuanya menghilang ke dalam formasi yang tersisa dalam sekejap. Suara mendengung yang keras terdengar saat formasi yang tersisa diaktifkan secara maksimal, menghasilkan penghalang cahaya yang sangat tebal dan padat. Pada saat yang sama, 3 gunung ekstrim yang tetap diam di tempatnya hingga saat ini juga akhirnya naik ke udara. Mereka mengatur diri mereka menjadi formasi segitiga di atas penghalang cahaya, melindungi Han Li dari atas. Setelah itu, Han Li membuat segel tangan, dan 72 pedang birunya muncul di bawah pegunungan ekstrim, kemudian berubah menjadi bunga teratai biru besar yang melayang tepat di atas kepalanya. Kesengsaraan petir sejati yang mengikuti kesengsaraan 5 elemen adalah alasan sebagian besar kegagalan dalam upaya terobosan tahap kenaikan besar. Hanya setelah melampaui kesengsaraan ini, seseorang akan memiliki hak untuk menjalani kesengsaraan batin berikutnya. Meskipun bahkan lebih sulit untuk melampaui kesengsaraan batin daripada kesengsaraan petir yang sebenarnya, kegagalan untuk melampaui kesengsaraan petir yang sebenarnya akan menyebabkan kematian tertentu. Sedangkan seseorang memiliki peluang tertentu untuk bertahan hidup bahkan jika mereka gagal dalam kesengsaraan batin mereka. Han Li dengan cepat mengaktifkan semua batasan dan hartanya sambil memikirkan kembali pengalaman transendensi kesengsaraan petir sejati yang dianugerahkan kepadanya oleh Patriark Hou Xiao dan Mo Jianli. Sementara itu, Silver Moon, Zhu Guo'er, dan Taoist Xie terus menilai dia dari jauh. Mata Silver Moon masih sama sekali acuh tak acuh, tetapi sedikit kekhawatiran telah muncul di wajahnya. Sementara Zhu Guo'er benar-benar terperangah setelah menyaksikan transendensi Han Li dari kesengsaraan 5 unsur. Adapun Taoist Xie, tangannya tergenggam di belakang punggungnya, dan menilai situasi yang sedang berlangsung dengan tenang. Tiba-tiba, dia berbalik dan mengarahkan pandangannya ke arah gunung yang jauh di kejauhan. Beberapa saat kemudian, Silver Moon sepertinya juga mendeteksi sesuatu, dan dia mengalihkan perhatiannya ke arah itu juga. Saya tidak berpikir akan ada pembudidaya lain di tempat terpencil seperti itu. Sepertinya saya harus mengusir mereka, gumam Silver Moon pada dirinya sendiri sebelum tiba-tiba menghilang di tempat. Zhu Guo'er sedikit goyah setelah melihat ini, dan setelah ragu sejenak, dia memutuskan untuk tetap di tempat daripada mengikuti Silver Moon. Puluhan ribu kilometer jauhnya, sekelompok garis cahaya sedang dikejar oleh kelompok lain, dan keduanya langsung menuju ke cekungan tempat Han Li berada. Ada sekitar selusin garis cahaya yang melarikan diri, dan dilihat dari aura mereka tampaknya semua adalah pembudidaya manusia, yang sebagian besar berada di tahap jiwa baru lahir. Sementara pembudidaya wanita yang memimpin dari depan berada di tahap transformasi dewa akhir. Wanita itu cukup cantik dan tampak berusia 20-an. Dia mengenakan gaun mewah berwarna biru, dan sesekali melihat ke belakang dengan ekspresi cemas. Kelompok itu sedang dikejar oleh kelompok makhluk lain yang diselimuti ki iblis dan angin iblis, dan mereka semua terdiri dari makhluk iblis elit. Makhluk-makhluk iblis ini semuanya berada di tahap transformasi dewa atau di atasnya, dan mereka dipimpin oleh seorang pria iblis berkepala ular kekar yang berada di tahap tempering spasial. Karena perbedaan antara basis kultivasi kedua kelompok, para pengejar iblis dengan cepat mengejar kelompok pembudidaya manusia. Segera,
para pengejar hanya beberapa kilometer jauhnya dari para pembudidaya manusia, dan wanita dalam gaun megah menggertakkan giginya saat dia melambat sedikit, lalu membalik tangan untuk menghasilkan kuali putih tembus pandang. Dia dengan cepat meletakkan tangan ke kuali, dan tutupnya segera terbang, di mana benang tembus yang tak terhitung jumlahnya meletus dari dalam, kemudian tersebar sebelum meluncur langsung ke arah makhluk iblis. Benang putih tembus pandang ini sangat tipis dan terbang di udara seperti kilat. Makhluk iblis yang mengejar tertangkap basah dan segera dilemparkan ke dalam kekacauan, melepaskan semua jenis kemampuan iblis untuk membela diri. Meski begitu, masih ada dua makhluk iblis Nascent Soul Stage yang tersambar benang putih dan jatuh dari langit sebagai sepasang patung es. Pemimpin makhluk iblis sangat marah melihat ini, dan dia tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan kabut hijau tua. Begitu benang putih bersentuhan dengan kabut hijau, mereka terkikis menjadi warna hijau dan melemah secara signifikan. Makhluk iblis berkepala ular itu kemudian mengangkat tangannya untuk melepaskan sekitar selusin trisula terbang hitam, yang terbang menuju benang putih yang mendekat sebagai garis-garis cahaya hitam. Benang putih itu tidak cocok dengan trisula, dan segera dipukul kembali saat bersentuhan. Ekspresi muram muncul di wajah wanita dalam gaun megah saat melihat ini, dan dia dengan cepat menyimpan kuali putihnya sebelum mencoba melarikan diri, tapi sudah terlambat. Dua makhluk iblis tahap transformasi dewa akhir di belakangnya tiba-tiba berubah menjadi garis-garis cahaya yang panjang, berputar-putar untuk memotong pembudidaya manusia dari depan hanya dalam beberapa kilatan. Ekspresi wanita itu semakin gelap setelah melihat ini, dan dia tidak punya pilihan selain mengadopsi formasi defensif dengan bawahannya. Dalam menghadapi situasi yang mengerikan ini, kengerian dan keputusasaan di mata para pembudidaya manusia lainnya terlihat jelas. Bagaimanapun, ada terlalu banyak perbedaan dalam kekuasaan, bahkan jika mereka bertarung dengan sekuat tenaga, masih hampir tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, makhluk iblis di belakang mereka menukik ke depan dan melepaskan penghalang ki iblis yang tidak bisa ditembus di sekitar pembudidaya manusia. Sebuah petunjuk niat membunuh kemudian melintas melalui mata makhluk iblis berkepala ular itu, dan dia segera memerintahkan bawahannya untuk membunuh target mereka sebelum menerkam ke depan dengan selusin trisula terbangnya, diikuti oleh makhluk iblis lainnya. Chapter 2184. Menghadapi seorang kenalan. Sedikit keputusasaan juga muncul di wajah wanita itu, tetapi dia kemudian segera menggertakkan giginya saat dia bersiap untuk menggunakan teknik terbatas, bersiap untuk mengorbankan dirinya untuk mengalahkan sebanyak mungkin makhluk iblis. Namun, dia baru saja membuat segel tangan ketika fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di atas. Setelah itu sosok cantik muncul di tengah kilatan cahaya perak. Ini cukup mengejutkan bagi para pembudidaya manusia dan makhluk iblis. Tetapi sebelum mereka memiliki kesempatan untuk bereaksi, sosok perak itu berbalik ke arah makhluk iblis, dan mendengus dingin, untuk berpikir bahwa makhluk iblis akan berani menginjakkan kaki di sini. Anda harus memiliki keinginan kematian. Begitu suaranya menghilang, cahaya perak cemerlang meletus dari tubuhnya, dan benang tembus yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Makhluk iblis di sekitarnya sangat terkejut dengan ini, dan mereka segera mengambil tindakan defensif, tetapi benang tembus pandang mengabaikan semua pertahanan mereka, lalu melewati tubuh mereka, memotongnya seperti rumput liar yang tak berdaya. Bahkan makhluk iblis tahap tempering spasial berkepala ular telah dibunuh, dan ketika tubuhnya jatuh ke tanah, masih ada ekspresi ketidakpercayaan dan keterkejutan yang terukir di wajahnya. Dia memimpin sekelompok makhluk iblis yang kuat dalam mengejar beberapa pembudidaya manusia yang jauh lebih lemah dari mereka, dan dia berpikir bahwa ini akan menjadi tugas yang sederhana, jadi kehilangan nyawanya di sini secara alami adalah putaran nasib yang dia akan lakukan. Tidak pernah diharapkan. Sebaliknya, semua pembudidaya manusia sangat gembira,
Mereka segera dibawa turun dari atas oleh wanita dengan pakaian megah, yang berkata dengan sangat hormat, "Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, Senior. Jika Anda tidak turun tangan, saudara-saudara saya dari keluarga Su dan saya akan melakukannya." Semuanya telah dibunuh oleh makhluk-makhluk iblis itu. Sosok perak itu tampaknya agak terkejut mendengar ini, dan dia bertanya, "Keluarga Su? Apakah ini keluarga Su yang berasal dari jiwa Esprit?" Wanita dalam gaun megah juga tersendat sejenak sebelum menjawab dengan hati-hati, "Apakah Anda tahu ibu pemimpin kami, Senior? Kami semua adalah keturunan jiwa es matriark. Aku sendiri tidak mengenal jiwa Esprit, tapi aku punya teman baik yang berbagi ikatan dengan ibu pemimpinmu. Bagaimana kamu dikejar oleh makhluk iblis sampai ke tempat ini?" Cahaya perak di sekitar sosok perak itu memudar, memperlihatkan Silver Moon yang sangat cantik. Selama waktunya dihabiskan dengan Han Li, dia secara alami telah disadarkan akan keberadaan jiwa Esprit dan keluarga Su. Itulah sebabnya dia tiba-tiba mengadopsi sikap yang baik hati. Jika dia menghadapi kelompok lain dari pembudidaya manusia yang tidak dikenal, dia akan jauh lebih menyendiri dan jauh. Wanita dalam gaun megah itu cukup lega mendengar ini, dan dia bertanya, "Teman baik ibu pemimpin kita, bolehkah saya menanyakan nama senior yang Anda maksud? Mungkin saya pernah mendengar tentang mereka juga." Alih-alih menjawab pertanyaannya, ekspresi aneh muncul di wajah Silver Moon saat dia menjawab dengan pertanyaannya sendiri. "Siapa namamu?" "Saya Su Qianyu. Jika Anda memiliki instruksi untuk saya, jangan ragu untuk mengeluarkannya," jawab Su Qianyu buru-buru. Wanita ini tidak lain adalah peri Su yang Han Li kenal dengannya di Deep Heaven City, dan sejak pertemuan terakhir mereka, dia telah berkembang ke tahap transformasi dewa akhir. "Su Qianyu, dilihat dari penampilanmu, kamu pasti wanita dari keluarga Su yang pernah dia sebutkan kepadaku. Kalau begitu, aku akan menggunakan jasamu di sini. Area ini saat ini dilarang diakses oleh semua orang luar. Patroli area ini dan pastikan tidak ada orang lain yang melanggar batas wilayah ini," Silver Moon menginstruksikan sambil tersenyum. Su Qianyu agak bingung dengan situasi ini, tetapi masih segera menjawab, "Suatu kehormatan bagi kami untuk dapat menawarkan layanan kami kepada Anda, Senior. Namun, basis kultivasi kami cukup loyo. Jika ada makhluk kuat yang tiba di sini, kita mungkin tidak bisa menghentikan mereka." "Tidak apa-apa, aku akan memberimu beberapa jimat. Gunakan itu jika kamu menghadapi musuh yang terlalu kuat untukmu, dan aku akan segera tiba di tempat kejadian," jawab Silver Moon. "Aku mengerti. Kalau begitu, kami pasti akan melakukan yang terbaik." Su Qianyu setuju dengan anggukan. Ekspresi senang muncul di wajah Silver Moon, namun saat dia hendak mengatakan sesuatu yang lain, cahaya perak tiba-tiba melintas di kejauhan, segera diikuti oleh ledakan gemuruh yang membuat tanah di bawahnya sedikit bergetar. "Baiklah, ini jimatnya, aku harus pergi sekarang." Ekspresi Silver Moon sedikit berubah saat dia menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan beberapa jimat perak, sementara dia pergi dari tempat kejadian sebagai seberkas cahaya perak, dengan cepat menghilang ke kejauhan. Su Qianyu menangkap jimat sebelum melemparkan pandangan curiga ke arah Silver Moon baru saja menghilang. Namun, dia kemudian segera berbalik dan memerintahkan dengan suara keras, "Kalian semua telah mendengar apa yang baru saja dikatakan senior itu. Bagilah menjadi kelompok 5 dan pergi ke arah yang berbeda untuk berpatroli di daerah itu." Ya, mayoritas kelompok segera memberikan tanggapan setuju. Tetapi ada beberapa yang saling bertukar pandang ragu-ragu. Pada akhirnya, seorang pria tua mendekati wanita dengan pakaian mewah, dan berkata, "Qianyu, tidakkah menurutmu tindakan senior itu agak mencurigakan sekarang? Dan keributan apa itu di kejauhan? Bagaimana jika kita tersapu bersih dalam beberapa masalah jika kita mengikuti instruksinya?" Ekspresi Su Qianyu menjadi sedikit gelap setelah mendengar ini, dan dia membalas, "Saya tidak peduli apa yang terjadi di area ini, itu tidak ada hubungannya dengan kami, dan saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba mencampuri masalah ini."
Senior itu pasti akan mengambil seluruh hidup kita. Selain itu, bahkan jika kita mengesampingkan fakta bahwa senior itu baru saja menyelamatkan hidup kita, kekuatan kita terlalu rendah bagi kita untuk melawan instruksinya. Saya telah ditugaskan sebagai pemimpin kelompok ini, jadi saya akan bertanggung jawab di sini. Tidak perlu bagi Anda untuk berbicara lebih jauh. Ekspresi canggung muncul di wajah pria tua itu setelah mendengar ini, dan pada akhirnya, dia hanya bisa menjawab, tentu saja, maafkan saya karena gagal mempertimbangkan situasi kita saat ini dengan benar. Beberapa pembudidaya keluarga Su lainnya yang juga agak ragu sebelumnya secara alami tidak berani menentang instruksi Su Qianyu setelah melihat ini. Dengan demikian, mereka dibagi menjadi 3 kelompok dan berangkat ke arah yang berbeda. Meskipun mereka berpatroli di area yang cukup luas, harta terbang mereka memastikan bahwa mereka dapat menyelesaikan setiap putaran dalam waktu yang relatif singkat. Su Qianyu sedang terbang dengan tidak tergesa-gesa bersama 4 anggota keluarga Su lainnya ketika seberkas cahaya yang menusuk tiba-tiba muncul di kejauhan sebelum menghilang dalam sekejap. Segera setelah itu, ledakan gemuruh keras lainnya terdengar dari arah yang sama. Su Qianyu mau tidak mau mengarahkan pandangannya ke arah itu dengan tatapan aneh di matanya. Tapi dia tidak berani melihat terlalu lama dan segera mendesak para pembudidaya lain untuk terus maju. Sementara itu, lubang besar di udara di atas cekungan telah membengkak hingga berukuran ratusan hektar, dan gemuruh guntur terdengar saat sambaran petir yang setebal tangki air jatuh dari atas bersama dengan bola petir seukuran paviliun. Petir mendatangkan malapetaka di seluruh langit, dan bahkan makhluk Grand Ascension Stage akan sangat terkejut dengan pemandangan yang begitu mengintimidasi. Namun, terlepas dari rentetan petir yang menakutkan yang menerjang dari atas, ada 3 gunung yang diatur dalam formasi segitiga di atas cekungan, menjaga sebagian besar petir tetap berada di teluk. Ketiga gunung itu masing-masing berukuran lebih dari 10.000 kaki, dan salah satunya melepaskan serangkaian lingkaran cahaya abu-abu yang meniadakan semua kilat saat bersentuhan. Sementara itu, gunung lain melepaskan garis tak terhitung dari pedang tak terlihat Qi yang memusnahkan satu demi satu bola petir. Sementara gunung terakhir memancarkan cahaya 5 warna yang menyilaukan yang menyebabkan semua petir meledak saat bersentuhan. Di bawah 3 gunung ekstrim berdiri tubuh emas Provenance raksasa, yang melepaskan rentetan bola cahaya keemasan yang deras untuk menghancurkan beberapa petir yang berhasil melewati trio gunung. Bahkan lebih jauh di bawah adalah teratai pedang biru besar yang berukuran sekitar 1 hektar. Dan semua petir yang mampu melewati semua garis pertahanan sebelumnya langsung dihancurkan oleh pedang Qi di dalam bunga teratai. Dengan semua tindakan defensif yang telah dilakukan Han Li dengan cermat, dia berhasil tetap tanpa cedera sejauh ini bahkan dalam menghadapi kesusahan kilat sejati yang telah merenggut nyawa banyak kesengsaraan yang melampaui para pembudidaya di masa lalu. Namun, Han Li sangat menyadari bahwa 3 gunung ekstrim adalah alasan utama untuk ini. Meskipun dia belum menyelesaikan kelima dari 5 gunung ekstrim terpadu, 3 gunung ekstrim masih sangat efektif dalam menahan petir kesusahan. Dengan 3 gunung ini saja, Han Li dapat dengan mudah meniadakan sebagian besar kesusahan petir, dan petir kesusahan yang tersisa sedang dijauhi oleh tubuh emas asal dan teratai pedang biru. Meski begitu, ini masih terbukti cukup sulit bagi Han Li. Tidak hanya wajahnya menjadi sangat pucat, ada ekspresi lemah di wajahnya yang menunjukkan bahwa dia telah menghabiskan sebagian besar kekuatan sihirnya. Pada titik ini, Han Li akhirnya mengerti mengapa makhluk Grand Ascension Stage sangat langka di alam roh. Kekuatan sihir dan tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada rata-rata makhluk tahap integrasi tubuh akhir, dan dia telah membuat persiapan yang begitu ekstensif. Namun bahkan dia berjuang untuk mengatasi kesusahan kilat yang sebenarnya ini. Kesempatan apa yang akan dimiliki makhluk tahap integrasi tubuh lainnya? Sama seperti Han Li sedang mempertimbangkan gagasan ini, kesengsaraan petir yang sebenarnya mencapai saat-saat terakhirnya. Tepi lubang besar itu berkelebat keras sebelum tiba-tiba mulai menyusut. Sementara lautan petir di dalamnya dengan cepat memadat menjadi bola.
Setelah tidak lebih dari 15 menit berlalu, aura kehancuran seperti hari kiamat melonjak di udara, dan bola petir hitam dan putih terbentuk di langit. Chapter 2185. Bola petir hitam putih. Han Li menatap bola petir hitam dan putih seukuran rumah di atas, dan pupilnya segera berkontraksi sedikit. Dia tahu bahwa ini adalah saat terakhir dari kesusahan kilat yang sebenarnya, dan kemampuannya untuk berhasil melampauinya akan tergantung pada apakah dia akan mampu menahan bola petir terakhir ini. Karena itu, dia segera mengambil napas dalam-dalam, lalu membuka mulutnya untuk mengeluarkan 3 suap esensi darah sebelum membuat segel tangan. Esensi darah langsung berubah menjadi lusinan rune merah, yang melonjak ke udara sebelum menghilang ke 3 gunung ekstrim dalam sekejap. Ketiga gunung itu kemudian mulai menyatu menuju pusat sebelum bergabung menjadi satu untuk membentuk gunung 3 warna besar, dan itu menyusut menjadi hanya beberapa ratus kaki sementara aura besar mulai memancar darinya. Teknik menggabungkan 3 gunung sebagai satu tampaknya agak mirip dengan bentuk akhir dari gunung 5 ekstrim terpadu. Tetapi keduanya sebenarnya sangat berbeda. Gunung 5 ekstrim terpadu diciptakan dengan benar-benar menggabungkan kelima gunung menjadi satu melalui penyempurnaan, dan dapat dengan mudah diintegrasikan atau dipisahkan sesuka hati. Dengan demikian, kekuatannya jauh melebihi penggabungan paksa dari 3 gunung ekstrim ini. Tidak hanya pengeluaran esensi darah yang diperlukan untuk menggabungkan 3 gunung ekstrim, mereka hanya akan mampu mempertahankan bentuk ini untuk waktu yang sangat singkat dan hanya menahan satu serangan. Ini adalah teknik yang Han Li telah rancang secara khusus untuk membantu dirinya sendiri menahan kesengsaraan Grand Ascension State. Dan setelah 3 gunung digabungkan menjadi satu, bola petir hitam dan putih jatuh dari atas, meluncur langsung ke tempat Han Li berada. Bola petir hitam dan putih ini jauh berbeda dari serangan kilat sebelumnya karena dipenuhi dengan kekuatan hukum langit dan bumi. Itu sudah terkunci ke Han Li's Naschen Soul, dan itu akan mengikutinya ke seluruh penjuru dunia kecuali jika itu dibatalkan. Tentu saja, yang paling menakutkan dari bola petir ini adalah kekuatan yang dikandungnya. Jika makhluk tahap integrasi tubuh yang normal bahkan dilirik oleh bola petir ini, mereka akan segera menjadi abu. Han Li segera mulai melantunkan sesuatu setelah melihat ini, dan tubuh emas asalnya mendorong 6 telapak tangannya ke udara secara bersamaan. 6 bola cahaya keemasan meletus, lalu menyatu menjadi satu di depan gabungan pegunungan ekstrim untuk membentuk pusaran emas besar. Pusaran itu berukuran beberapa hektar dengan rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar darinya di samping ledakan kekuatan besar yang menyerang seseorang dengan rasa sesak napas. Bola petir hitam dan putih segera ditarik ke pusat pusaran oleh kekuatan isap, di mana cahaya keemasan dan petir hitam dan putih terjalin dalam bentrokan yang sengit. Pusaran emas bergetar di tengah ledakan yang menggema, lalu segera pecah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan. Setelah itu bola petir muncul kembali dan tampaknya benar-benar tidak terluka. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah melihat ini, dan lotus pedang biru yang berputar di atas kepalanya tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di bawah bola petir, dan teratai biru muncul kembali sebelum berubah menjadi garis-garis pedang biru Ki yang tak terhitung jumlahnya yang menghantam bola petir dalam rentetan terus-menerus. Bahkan bola petir yang menakutkan terpaksa sedikit goyah di hadapan aliran pedang Ki yang tak henti-hentinya, dan untuk sementara terpaksa berhenti. Han Li sangat senang melihat ini, dan dia segera menyuntikkan kekuatan sihirnya ke bunga teratai biru dengan sekuat tenaga. Jumlah garis pedang Ki yang terbang keluar dari bunga teratai biru langsung berlipat ganda, dan cahaya biru menutupi hampir setiap inci bola petir, mengancam untuk merobeknya setiap saat. Tiba-tiba, bunyi gedebuk tumpul terdengar, dan busur petir yang berputar di sekitar bola petir menebal secara signifikan, memukul mundur semua garis pedang Ki yang mendekat. Pada saat yang sama, bola petir itu sendiri mulai turun sekali lagi.
Ekspresi serius muncul di wajah Han Li saat dia mendengus dingin sambil menunjuk bunga teratai biru dengan jarinya, dan bunga itu langsung membengkak secara drastis, sementara pedang Qi yang dilepaskannya juga menjadi lebih tebal. Namun, bola petir besar masih menghilang ke dalam bunga teratai biru dalam sekejap, dan bunga teratai mulai berputar dalam hiruk-pikuk, melepaskan aliran pedang Qi tanpa henti dalam upaya untuk merobek bola petir menjadi serpihan. Namun, pada saat berikutnya, pekikan tajam tiba-tiba terdengar di dalam bunga teratai biru, dan kelopaknya mulai menonjol dan melengkung sambil berkembang pesat. Han Li cukup terkejut melihat ini, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu, ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba terdengar dari atas. Teratai pedang biru langsung meledak di tengah busur petir hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya, kembali menjadi 72 pedang terbang yang telah redup secara signifikan dan tersebar ke segala arah. Karena hubungan spiritual Han Li dengan pedang, wajahnya sedikit memucat saat dia memuntahkan beberapa suap darah, dan auranya juga agak melemah. Tapi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan hal ini saat dia buru-buru menyapu lengan baju ke atas. 72 pedang terbang segera terbang kembali ke lengan bajunya, sementara bola petir hitam dan putih mulai turun sekali lagi. Gabungan pegunungan ekstrim mulai perlahan berputar di tempat dengan sendirinya sambil melepaskan rune warna berbeda yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, lapisan cahaya tembus pandang melintas di atas permukaan gunung, dan itu mengambil kualitas hampir transparan saat naik untuk memenuhi bola petir yang turun. Bunyi tumpul terdengar saat bola petir menghantam puncak gunung, dan busur petir hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya muncul untuk membombardir gunung dengan kekuatan yang menghancurkan. Gabungan pegunungan ekstrim bergetar hebat saat menahan petir hitam dan putih dengan sekuat tenaga, dan Han Li juga menyuntikkan sisa kekuatan sihirnya ke gunung tanpa syarat apapun, menyebabkannya bersinar seterang matahari pijar. Bola petir dan gabungan pegunungan ekstrim keduanya mulai bergetar tanpa henti saat gelombang kejut meletus ke segala arah di tengah ledakan yang memekakkan telinga. Keduanya tampak serasi, dan seiring berjalannya waktu, bola lampu menjadi lebih kecil dan lebih kecil, tetapi kekuatan sihir Han Li juga dengan cepat dikeluarkan. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan sihir Han Li jauh lebih berlimpah daripada rata-rata tahap integrasi tubuh, kemungkinan besar sudah benar-benar habis. Meski begitu, ekspresi Han Li menjadi sangat suram saat ia menemukan bahwa kekuatan sihirnya akan habis sebelum gabungan pegunungan ekstrim bisa sepenuhnya meniadakan bola petir. Namun, Han Li telah membuat persiapan ekstensif untuk terobosan ini, jadi dia telah menyiapkan beberapa tindakan pencegahan yang agak berisiko untuk situasi seperti ini. Karena itu, dia segera mengertakkan giginya saat dia tiba-tiba menarik kekuatan sihirnya dari gabungan pegunungan ekstrim, lalu menyapukan lengan bajunya ke udara untuk melepaskan gelang hitam pekat, yang langsung membengkak hingga berukuran sekitar 10 kaki. Segera setelah itu, semburan cahaya keemasan terang memancar di udara saat dia berubah menjadi kera emas raksasa. Tubuh emas asal yang terletak di atasnya kemudian hancur menjadi bintik cahaya keemasan sebelum menghilang ke dalam tubuh kera raksasa dalam sekejap, sementara Han Li dengan cepat meletakkan tangannya di atas kepalanya sendiri untuk melepaskan jiwa emas yang baru lahir. The Naschen Soul melambaikan tangan di udara, dan beberapa proyeksi roh sejati terbang keluar dari tubuh kera raksasa itu. Proyeksi ini segera jatuh ke tubuh Naschen Soul. Setelah itu Naschen Soul terbang ke tubuh kera besar sebagai seberkas cahaya keemasan. Detik berikutnya, kera raksasa itu mengeluarkan raungan yang menggelegar saat ia memukul dadanya sendiri dengan keras. Pada saat yang sama, serangkaian sisik keunguan emas muncul di seluruh tubuhnya, sementara tanduk biru muncul di kepalanya. Yang lebih mencengangkan adalah kera raksasa itu telah menumbuhkan 2 kepala emas ekstra di pundaknya dan 4 lengan bersisik tambahan dari tulang rusuknya. Namun, hanya 2 kepala dan 2 pasang lengan yang tampak besar, sementara kepala dan sepasang lengan lainnya menyerupai proyeksi kabur. Han Li telah melepaskan fisik nirvana sucinya,
dan meskipun ini masih hanya transformasi nirvana kedua, itu jelas meningkat secara signifikan dari sebelumnya. Jika Han Li bisa mewujudkan ketiga kepala dan 3 pasang lengan menjadi bentuk yang substansial, maka dia akan menguasai transformasi nirvana ketiga. Pada titik ini, gabungan pegunungan ekstrim tidak lagi mampu menahan bola petir tanpa dukungan kekuatan sihir Han Li, dan itu terpecah menjadi 3 bola cahaya spiritual yang tersebar ke arah yang berbeda. Sementara itu, bola petir hitam dan putih mulai turun dengan cepat sekali lagi, menabrak gelang hitam besar dalam sekejap mata. Cahaya hitam melintas di bawah petir, dan gelang itu langsung meledak, melepaskan kumbang emas raksasa yang tak terhitung jumlahnya ke udara. Ini tidak lain adalah kumbang pemakan emas Han Li dan kandidat Raja Kumbang. Namun, semua kumbang saat ini agak lamban dan bingung, tidak melakukan apa-apa selain melayang di udara sambil mengepakkan sayap mereka dengan cara kayu. Chapter 2186. Pemberontakan Kumbang. Namun, bola petir secara alami tidak akan berhenti untuk siapapun, dan terus turun ke kawanan kumbang. Petir hitam dan putih menyambar dengan keras, dan banyak kumbang pemakan emas hangus hitam sebelum jatuh seperti hujan dari langit. Meskipun kumbang pemakan emas memiliki tubuh yang hampir tidak bisa dihancurkan, beberapa yang lebih lemah masih terkena pukulan berat oleh petir kesusahan yang menakutkan, dan meskipun mereka tidak binasa, akibatnya mereka pingsan. Adapun kandidat kumbang pemakan emas dan Raja Kumbang yang tersisa, mereka segera terbangun dari keadaan bingung mereka setelah pemboman petir. Kandidat Raja Kumbang melepaskan tangisan tajam, dan semua kumbang pemakan emas langsung melonjak ke arah bola petir, membentuk bola emas berkilauan di sekitarnya sebelum melahap petir dengan sekuat tenaga. Sebagai pembalasan, bahkan lebih banyak busur petir muncul di permukaan bola petir sebelum menyerang kawanan kumbang. Dengan demikian, bola petir mulai menyusut dengan cepat karena dimakan, tetapi semakin banyak kumbang pemakan emas yang pingsan sebelum jatuh dari langit. Setelah rentang beberapa napas, semua kumbang pemakan emas dewasa yang normal telah jatuh pingsan, dengan hanya selusin kumbang pemakan emas bergaris ungu yang masih menempel dengan teguh sambil terus melahap petir dengan sekuat tenaga. Namun, bola petir tidak mengindahkan kumbang pemakan emas bergaris ungu dan terus menabrak Han Li. Pada titik ini, bola petir telah dikurangi menjadi hanya sekitar 1/4 dari ukuran awalnya, tetapi meskipun demikian, diameternya masih beberapa puluh kaki dan dipenuhi dengan kekuatan yang menakjubkan. Setelah dibeli beberapa waktu oleh kumbang pemakan emas, Han Li berhasil menyelesaikan transformasi nirvana kedua. Di hadapan bola petir yang turun, Han Li melepaskan raungan yang menghancurkan bumi, dan tubuhnya membesar secara drastis hingga berukuran beberapa ribu kaki saat dia mengulurkan keempat tangannya yang besar secara bersamaan. Lapisan pola roh perak segera muncul di sekujur tubuhnya, lalu menyatu ke arah keempat lengannya, membentuk serangkaian formasi perak dengan ukuran berbeda. Tiba-tiba, cahaya perak di 6 lengan Han Li memudar, dan satu set baju besi perak berkilauan muncul, menutupi semua lengannya dari bahu hingga ujung jari. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa baju besi itu dibangun dari sisik yang sangat indah yang tak terhitung jumlahnya. Di atasnya masing-masing terukir formasi miniatur yang mengeluarkan aura misterius. Han Li telah melepaskan mantra penyempurnaan 100 meridian bersama tubuh suci nirvana dan 12 transformasi kebangkitan, dan ini adalah pertama kalinya dia melakukan ini. Setelah merasakan kekuatan mengerikan yang telah berkumpul di dalam tubuhnya sendiri, Han Li ditanamkan dengan kepercayaan diri yang besar. Dia menarik kembali keempat tangannya yang berlapis-lapis baja, lalu perlahan-lahan mendorongnya ke udara, mengirimkan jeritan tajam yang meletus ke seluruh area sekitarnya. Keempat tangannya kemudian kabur ketika 4 proyeksi tangan perak besar muncul dari udara tipis sebelum menyerang bola petir yang turun secara bersamaan. Ledakan lain yang menghancurkan bumi berlari keluar, dan proyeksi tangan raksasa mencakar jari-jari mereka ke dalam bola petir seperti kait perak,
sementara kekuatan besar mengalir keluar dari telapak tangan mereka untuk menekan bola petir dari semua sisi. Bola petir menyusut dengan cepat di hadapan kekuatan kompresi yang luar biasa, tetapi juga menyerang 4 proyeksi tangan raksasa dengan sambaran petir hitam dan putih. Dengan setiap sambaran petir yang dialami oleh proyeksi tangan perak besar, cahaya di mata kera raksasa di bawah akan sedikit redup, dan auranya juga akan berkurang sebagian kecil. Dalam sekejap mata, 4 proyeksi tangan raksasa disambar ratusan sambaran petir, dan aura Han Li telah berkurang hampir setengahnya. Namun, tepat pada saat ini, Han Li mengeluarkan raungan yang menggelegar, dan proyeksi telapak tangan perak yang besar membengkak menjadi sekitar 2 kali ukuran aslinya. Keempat tangan kemudian merentangkan jari mereka sebelum mengerahkan cengkeraman maut di sekitar seluruh bola petir, melepaskan semburan cahaya perak yang menusuk sementara sama sekali mengabaikan sambaran petir yang membalas. Rune 5 warna yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari cahaya perak, dan kekuatan kompresi yang diberikan pada bola petir tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, menyebabkannya meledak. Setelah ledakan, sambaran petir hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya menyerang segala sesuatu di daerah sekitarnya dalam hiruk-pikuk, dan 4 proyeksi tangan perak raksasa langsung dihancurkan. Han Li segera memuntahkan seteguk esensi darah, dan baju besi di keempat tangannya juga hancur sebelum hancur menjadi bintik cahaya perak. Tanpa hambatan lebih lanjut yang menghalangi mereka, semua sambaran petir hitam dan putih yang tersisa turun ke Han Li seperti badai yang sangat deras, langsung membanjiri tubuh kera raksasanya. Kera besar itu bergoyang dengan goyah di hadapan sambaran petir yang ganas, tetapi pada akhirnya berhasil menstabilkan dirinya sendiri saat bumi di sekitarnya bergetar hebat. Setelah beberapa putaran pemboman, petir hitam dan putih akhirnya menghabiskan semua kekuatannya, meninggalkan tanah di bawahnya yang rusak parah dan luka-luka memenuhi seluruh tubuh Han Li. Pada saat ini, sebagian besar sisik emas keunguan Han Li telah robek, memperlihatkan bercak-bercak besar bulu emas hitam hangus, menghadirkan pemandangan yang sangat menyedihkan untuk dilihat. Setelah ledakan bola petir hitam dan putih, lubang raksasa di atas menghilang tanpa suara. Dengan demikian, keheningan yang aneh turun ke baskom, dan tidak ada yang tersisa di langit selain dari selimut tebal awan gelap. Haha, kesengsaraan petir yang sebenarnya benar-benar menakutkan seperti yang dikatakan rumor, tapi itu masih belum cukup untuk membunuhku. Ledakan tawa yang hangat tiba-tiba keluar dari bawah, dan pola roh, sisik emas, dan biru. Tanduk di tubuh Han Li dengan cepat menghilang saat ia kembali ke bentuk manusianya. Setelah itu, Han Li perlahan bangkit, lalu mulai memeriksa tubuhnya sendiri. Pada titik ini, wajahnya benar-benar tanpa warna, tetapi semua luka di tubuhnya telah menghilang tanpa bekas, telah disembuhkan secara instan oleh kemampuan regeneratifnya yang gila karena dia telah membatalkan transformasinya sendiri. Tentu saja, cedera internalnya sebenarnya masih cukup parah, dan dia akan membutuhkan waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Tepat pada saat ini, ledakan dengungan keras tiba-tiba terdengar di atas, dan Han Li sedikit goyah sebelum melihat ke atas. Di sana, dia menemukan kumbang pemakan emas bergaris-garis ungu terbang di udara, sama sekali tidak terluka. Saat kandidat Raja Kumbang ini melepaskan suara dengungan yang aneh ini, dengungan keras juga meletus dari tanah saat kumbang emas yang tidak sadarkan diri naik ke udara sebelum berkumpul di sekitar kandidat Raja Kumbang dalam kelompok terpisah. Selain itu, semua kelompok menunjukkan permusuhan yang intens terhadap satu sama lain. Ini adalah pemandangan yang cukup mengkhawatirkan bagi Han Li, dan dia segera mencoba untuk menginstruksikan semua kumbang untuk kembali kepadanya. Tetapi hatinya dengan cepat tenggelam karena tidak ada satu kumbang pun yang mengindahkan panggilannya. Ekspresi muram muncul di wajah Han Li, dan tepat saat dia akan melepaskan teknik rahasia untuk secara paksa menarik kumbang roh, selusin kawanan kumbang pemakan emas tiba-tiba mulai menyerang kawanan terdekat yang dipimpin oleh calon Raja Kumbang. Puluhan ribu kumbang pemakan emas berkumpul untuk membentuk awan emas besar,
lalu mulai dengan kejam merobek dan melahap satu sama lain di tengah ledakan gemerisik yang keras. Selusin kumbang pemakan emas bergaris-garis ungu juga melahap semua kumbang pemakan emas di dekatnya dalam hiruk-pikuk, menelan seluruh kumbang utuh hanya dalam beberapa gigitan. Sebuah tampilan aneh muncul di mata Han Li saat melihat ini, dan dia tiba-tiba berhenti dalam apa yang dia lakukan. Tepat ketika dia sedikit bingung harus berbuat apa, semburan tangisan yang meresahkan tiba-tiba terdengar dari dalam awan gelap di atas, diikuti oleh bola-bola cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dalam hiruk-pikuk. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa bola cahaya hitam ini berisi proyeksi kepala hantu. Proyeksi ini memiliki ukuran dan warna yang berbeda, dan tangisan mereka memiliki nada yang berbeda, tetapi semuanya membuat pendengar merasa bingung. Ada Raja Iblis Surgawi di sini. Pupil mata Han Li mengerut setelah melihat ini, dan ekspresinya menjadi gelap saat dia mengarahkan pandangannya ke atas, tidak lagi memperhatikan kawanan kumbang yang berperang. Hampir pada saat yang sama, awan gelap di atas melonjak dengan kencang, dan ledakan musik surgawi yang menyenangkan terdengar saat benang cahaya abu-abu muncul, kemudian menyatu untuk membentuk proyeksi seperti cermin abu-abu. Dalam proyeksi itu ada lingkaran cahaya abu-abu, yang semuanya perlahan menyinari Han Li. Cahaya abu-abu di cermin raksasa sedikit berkedip, dan pandangan Han Li tiba-tiba kabur. Setelah itu dia mendapati dirinya berada di dunia yang sama sekali asing. Chapter 2187. Melawan Iblis dengan Petir Surgawi. Sedikit kehati-hatian melintas di mata Han Li, dan dia menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah ke tubuhnya sendiri, di mana ekspresinya segera berubah sedikit. Dia menemukan bahwa dia telah menjadi sedikit lebih kurus, dan meskipun dia masih mengenakan pakaian yang sama seperti sebelumnya, gelang penyimpanan, gelang roh, dan hartanya telah menghilang. Yang lebih aneh lagi adalah ketika dia menyapu indera spiritualnya ke wajahnya sendiri, dia menemukan bahwa dia telah kembali ke penampilannya yang berusia 13 tahun, kecuali kulitnya yang putih bersih seperti batu giok bukannya gelap dan kecoklatan. Jiwaku telah keluar dari tubuhku, sepertinya kesengsaraan iblis dalam akan segera dimulai, gumam Han Li pada dirinya sendiri sambil meletakkan tangannya di wajahnya sendiri. Tepat pada saat ini, ledakan tawa netral gender tiba-tiba terdengar di benak Han Li. Kita bertemu lagi, bocah, aku tidak mengira kamu akan maju ke titik ini dalam waktu yang singkat. Namun, aku telah turun secara pribadi pada kesempatan ini, jadi bahkan jika kamu seorang abadi sejati, kamu pasti akan menang. Aku tidak bisa mengatasi kesengsaraan iblis batiniah ini. Langit abu-abu terbelah, dan wajah hantu pegunungan muncul, terkekeh dengan cara yang menyeramkan saat menjilat bibirnya yang sangat tebal dengan lidah besar yang panjangnya sekitar 10 kaki. Kepala hantu raksasa itu tidak lain adalah penguasa iblis surgawi yang memiliki dendam terhadap Han Li, dan ia telah berhasil turun ke ruang ini melalui kekuatan kesengsaraan iblis dalam. Begitukah? Aku tidak berpikir bahwa kamu akan cukup bodoh untuk muncul langsung di hadapanku, balas Han Li tanpa ekspresi. Beraninya kau, aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan. Penguasa iblis surgawi meraung marah, dan kepala hantu itu mulai membesar di tengah gelombang cahaya hitam. Ekspresi dingin muncul di wajah Han Li saat melihat ini, dan dia tiba-tiba membuka mulutnya untuk melepaskan 3 bola cahaya keemasan seukuran kepalan tangan. Bola cahaya keemasan kabur sebelum muncul tepat di depan kepala hantu itu, memperlihatkan diri mereka sebagai 3 objek belah ketupat emas. Ini adalah 3 tombak emas mini dengan tanda merah terang tersebar di seluruh permukaannya. Meskipun penguasa iblis surgawi tidak dapat segera mengidentifikasi objek apa ini, rasa bahaya yang ekstrim muncul di hatinya, dan ia buru-buru mundur sebagai awan kabut hitam untuk menghindari tombak emas mini. Namun, tepat pada saat ini, Han Li mengarahkan jarinya ke 3 bola cahaya keemasan dari jauh, lalu mengucapkan kata, meledak 3 kali berturut-turut dengan cepat.
3 tombak emas mini segera meledak, dan nyala api emas dan kilat meletus dalam hiruk-pikuk, langsung membanjiri awan kabut hitam saat serangkaian ledakan terdengar. Tidak, ini adalah Vajra Devil Vanquishing Divine Lightning. Bagaimana kamu mendapatkan petir ini? Kabut hitam di dalam cahaya keemasan dengan cepat menghilang, dan lolongan kesedihan yang tidak dapat dipercaya terdengar dari dalam. Kamu bisa memikirkannya setelah kamu menjadi abu. Hanli terkekeh dingin sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan 4 bola cahaya keemasan lagi. Bocah kurang ajar, apakah kamu benar-benar berpikir ini cukup untuk membunuhku? Penguasa iblis surgawi meraung ketika apa yang tersisa dari awan kabut hitam meledak menjadi benang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Hanli sepertinya sudah siap untuk ini, dan ekspresinya sedikit gelap saat dia mengarahkan jarinya ke depan sekali lagi. Tiba-tiba, 4 bola cahaya keemasan muncul di 4 arah yang berbeda di mana benang-benang hitam itu melarikan diri, kemudian meledak bersamaan, mengirimkan api keemasan dan kilat yang menghujani dari atas. Sebagian besar benang hitam direduksi menjadi abu dalam cahaya keemasan, dan hanya sekitar selusin yang berhasil melarikan diri sebelum menyatu untuk membentuk kepala hantu lagi lebih dari 1000 kaki jauhnya. Namun, tidak hanya kepala hantu ini secara signifikan lebih kecil dari sebelumnya, itu juga sangat kabur, dengan jelas menunjukkan bahwa itu telah terluka parah. Segera setelah kepala hantu ini muncul, ekspresi marah muncul di wajahnya, dan itu berubah menjadi proyeksi hantu jahat yang tingginya beberapa ratus kaki sebelum menerkam langsung ke arah Hanli. Namun, senyum aneh tiba-tiba muncul di wajah Hanli, dan dia menyapu lengan baju ke udara, melepaskan 7 bola cahaya keemasan lagi yang terbang menuju proyeksi hantu yang mendekat. Kemarahan di wajah proyeksi hantu itu langsung menghilang setelah melihat ini, dan ia melepaskan tangisan tercekik sebelum berputar dan terbang menjauh sebagai bola cahaya hitam. Setelah hanya beberapa kilatan, bola cahaya hitam benar-benar menghilang ke kejauhan, dan pada saat berikutnya, suara netral gender dari penguasa iblis surgawi terdengar lagi. Kamu telah mengalahkanku lagi, bocah manusia, tapi jangan terlalu penuh dengan dirimu sendiri. Saya pasti akan mengumpulkan semua penguasa iblis di alam terdekat untuk menghalangi Anda saat Anda melampaui kesengsaraan Anda ke alam abadi sejati. Ketika saat itu tiba, kamu tidak akan bisa naik bahkan dengan Vajra Devil Vanquishing Divine Lightning. Setelah ancaman perpisahan yang marah, semuanya tiba-tiba terdiam, dan Hanli menghela nafas panjang lega. Dia melambaikan tangan di udara, dan 7 bola cahaya kembali kepadanya sebelum mengungkapkan diri mereka sebagai 7 manik-manik emas, di sekitar mana busur petir berkedip tanpa henti. Tapi itu sebenarnya bukan Vajra Devil Vanquishing Divine Lightning. Senyum tipis muncul di wajah Hanli saat dia menyimpan 7 manik-manik emas kembali ke lengan bajunya. Ketujuh manik-manik emas ini tidak sepenuhnya palsu. Mereka hanyalah Vajra Devil Vanquishing Divine Lightning yang setengah lengkap. Sejak dia mencapai tahap integrasi tubuh yang terlambat, dia telah menyempurnakan kilat ini secara rahasia setiap kali dia memiliki waktu luang. Namun, petir ini benar-benar sangat sulit untuk disempurnakan. Meskipun Hanli memiliki daun bambu petir emas yang cukup, bahan lainnya sangat sulit didapat, dan tingkat keberhasilan penyempurnaan juga sangat rendah. Bahkan dengan kekuatan tahap integrasi tubuh akhir Hanli, dia hanya berhasil memperbaiki 7 keping petir ini. Adapun 7 keping petir yang setengah lengkap, tidak akan ada cara baginya untuk sepenuhnya memperbaikinya. Hanli telah dengan hati-hati mempertimbangkan bagaimana dia akan berurusan dengan penguasa iblis surgawi itu sebelum upaya terobosannya. Kesengsaraan iblis batiniah sangat sulit untuk dilampaui sejak awal. Dengan intervensi penguasa iblis surgawi, hampir tidak mungkin baginya untuk berhasil melampauinya. Karena itu, dia telah menyusun rencana ini untuk melukai penguasa iblis dengan Vajra Devil Vanquishing Divine Lightning yang asli, kemudian menggunakan petir palsu untuk menakut-nakutinya. Vajra Devil Vanquishing Lightning sangat efektif melawan penguasa iblis surgawi,
Jadi meskipun penguasa iblis memiliki kekuatan Grand Ascension State, ada kemungkinan besar itu akan diintimidasi untuk mundur dengan kombinasi petir asli dan palsu. Sebelum memulai terobosannya, dia telah menyempurnakan semua petir asli dan palsunya menjadi satu dengan jiwanya sehingga dia dapat menggunakannya sebagai serangan mendadak di ruang ini. Ternyata, situasinya terungkap persis seperti yang dia bayangkan. Setelah terluka parah oleh 7 keping petir pertama, penguasa iblis surgawi segera melarikan diri dengan ngeri saat melihat 7 keping petir palsu. Tentu saja, ini juga karena kepingan petir palsu awalnya adalah Vajra Devil Vanquishing Divine Lightning yang setengah lengkap. Kalau tidak, jenis harta lainnya pasti tidak akan bisa menipu penguasa iblis. Sekarang setelah penguasa iblis surgawi telah pergi, Hanli relatif yakin bahwa dia akan mampu mengatasi kesengsaraan iblis dalam dengan indera spiritualnya yang kuat. Ancaman perpisahan yang disampaikan oleh penguasa iblis surgawi membuat hati Hanli sedikit tenggelam, tetapi kesengsaraan kenaikan adalah sesuatu yang hanya perlu dia khawatirkan jauh di masa depan, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Bagi Hanli, hal terpenting sekarang adalah mengatasi kesengsaraan iblis batiniah ini sehingga dia bisa maju ke tahap kenaikan agung. Dengan pemikiran itu, Hanli dengan cepat memfokuskan pikirannya, dan cahaya biru melintas di matanya saat dia mengintip ke daerah sekitarnya. Pada titik ini, ruang abu-abu di sekitarnya sudah mulai berjatuhan dan melonjak. Beberapa saat kemudian, mata abu-abu besar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul ke segala arah di sekitarnya, yang semuanya menatap tajam ke arahnya sambil berkilauan dengan cahaya 5 warna. Begitu tatapan Hanli bersentuhan dengan cahaya ini, kesadarannya sedikit memudar, dan sekelilingnya tiba-tiba kabur. Setelah itu dia mendapati dirinya berada dalam suasana alam yang indah. Visi Hanli perlahan terfokus, dan dia menemukan bahwa dia berada di sebuah desa kecil. Dia juga telah berubah menjadi seorang anak yang berusia sekitar 6 tahun, mengenakan pakaian kain kasar yang telah diperbaiki berkali-kali sehingga hampir tidak mungkin untuk melihat warna aslinya. Dia saat ini sedang bermain tanpa sadar dengan sekelompok anak-anak lain, dan adegan itu segera membawa kenangan yang telah lama terkubur ke permukaan. Anjing, telur bodoh. Namun, serangkaian emosi baru saja mulai menggenang di hatinya ketika ledakan kekuatan misterius yang sangat besar menimpa jiwanya, menyebabkan dia langsung melupakan segalanya dan benar-benar jatuh ke dalam momen saat ini, di mana dia menikmati dirinya sendiri dengan kelompoknya. Dari teman-teman muda, sosok kurus dan pendek lainnya tersandung dari tidak jauh, dan begitu dia melihat sosok yang dikenalnya, dia segera memanggil dengan gembira, "Kakak." Di tengah baskom, Hanli duduk diam di tanah dengan nascen sol emas berkilauan di atas kepalanya, yang juga duduk di udara dengan cara yang benar-benar diam. Ki iblis abu-abu melonjak di sekelilingnya, menciptakan penghalang yang tidak bisa ditembus, dan kadang-kadang akan ada sosok hantu hitam dan putih, kerangka, dan makhluk iblis lainnya yang bergegas keluar dari ki iblis. Namun, begitu makhluk iblis ini datang dalam jarak 30 kaki dari Hanli, busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya akan keluar dari tubuhnya untuk membasmi mereka semua. Makhluk iblis lainnya akan segera muncul kembali ke ki iblis dalam ketakutan setelah melihat ini, tetapi mereka akan muncul sekali lagi seolah-olah mereka tidak dapat menahan diri. Di atas puncak gunung di kejauhan, Silvermoon dan Zugoer berdiri berdampingan, menilai pemandangan yang terbentang di dalam baskom dengan ekspresi serius. Taois Xie terletak di puncak gunung lain, duduk di atas batu raksasa dengan mata tertutup, tampaknya tidak lagi tertarik dengan situasi Hanli saat ini. Chapter 2188. Kesengsaraan Setan Batin. Objek seperti cermin abu-abu itu masih menggantung tinggi di udara dengan cara yang benar-benar tidak bergerak, sementara gambar keruh dengan cepat melintas melalui cahaya 5 warna di dalam cermin. Bahkan setelah diperiksa lebih dekat, gambar-gambar ini benar-benar tidak dapat dibedakan,
seperti pemandangan yang tidak jelas dari mimpi. Sementara itu, kumbang pemakan emas masih saling melahap seperti tidak ada hari esok. Setelah sekian lama, hanya beberapa ratus kumbang yang tersisa, dan situasinya telah berubah menjadi situasi di mana calon raja kumbang melahap kumbang normal dengan sembrono. Kumbang pemakan emas yang normal juga membalas dengan gagah berani, tetapi mereka jelas bukan tandingan calon raja kumbang dan dengan cepat dilahap. Tak lama kemudian, tubuh kandidat raja kumbang juga penuh dengan luka. Dengan demikian, waktu perlahan berlalu, dan setelah beberapa lama, semua kumbang pemakan emas yang normal telah dilahap, hanya menyisakan kandidat raja kumbang yang terluka di belakang. Pada saat kumbang pemakan emas normal terakhir dikonsumsi, semua kandidat raja kumbang berpisah dan beristirahat sebentar, lalu mulai menilai satu sama lain dengan permusuhan di mata mereka. Setelah ledakan dengungan bermusuhan, calon raja kumbang ini segera beraksi lagi, mencabik-cabik satu sama lain dalam pertempuran yang jauh lebih brutal daripada yang baru saja terjadi. Jeritan kesedihan terdengar saat anggota tubuh yang terputus menghujani dari atas, dan semua kandidat raja kumbang melepaskan kemampuan mereka dengan sekuat tenaga untuk mencoba dan melahap satu sama lain. Namun, mereka terlalu seimbang, jadi itu jelas membutuhkan proses yang sangat panjang sebelum kemajuan substansial dapat dicapai dalam pertempuran. Pada saat yang sama, Han Li terletak di ruang lain, ditemani oleh sekelompok penduduk desa yang gembira ke sebuah ruangan yang dihiasi dengan potongan-potongan besar kain merah. Semua penduduk desa kemudian pergi dengan senyum misterius setelah meninggalkan pesan yang menyentuh hati seperti, "Kami harap pernikahanmu panjang umur, dan segera melahirkan anak," lalu dengan cepat menutup pintu kamar. Jadi, Han Li dan sosok mungil yang duduk di tempat tidur merah besar dengan kain merah di atas kepalanya adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu. Han Li menggaruk kepalanya sendiri dengan cara yang sedikit canggung, dan hanya setelah beberapa lama dia perlahan mendekati tempat tidur kayu dengan sedikit rona merah di wajahnya. Han Li belum pernah benar-benar melihat istri barunya, yang berasal dari desa tetangga. Dia hanya mendengar beberapa detail tentang dia dari Mak Comblang, Bibi Liu. Rupanya, dia adalah wanita yang sangat pintar yang pandai menggunakan tangannya, dan juga cukup cantik. Dia segera menarik perhatian orang tuanya, yang telah menawarkan kepada keluarganya seekor babi dan 3 ekor domba sebagai mahar, dan pernikahan mereka telah dimeteraikan dengan pernikahan ini, yang telah diatur dalam waktu singkat hanya setengah bulan. Apa nama hewan peliharaan istrinya lagi? Chun Mei, Chun Wan, atau apakah itu Xiao Ling? Han Li tiba-tiba dikejutkan dengan disorientasi, dan dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengingat nama peliharaan pengantinnya. Hanya ada beberapa nama yang terdengar familiar, tapi sepertinya kurang tepat. Namun, tidak ada yang penting. Wanita ini telah menjadi istrinya, dan seperti saudara iparnya, dia akan memiliki 2 atau 3, bahkan mungkin lebih banyak anak untuknya. Setelah itu, dia akan melihat anak-anaknya tumbuh dan membuat keluarga sendiri, seperti yang dilakukan orang tuanya. Pada titik ini, Han Li sudah berdiri di samping tempat tidur, tetapi dia agak bingung mengapa semua pikiran acak ini tiba-tiba muncul di kepalanya. Seperti yang telah diolok-olok oleh penduduk desa yang menggoda, bukankah pikirannya seharusnya lebih terpaku pada aktivitas yang telah lama dia dambakan? Han Li menarik napas dalam-dalam untuk memperkuat tekadnya, lalu meletakkan tangannya di atas sepotong kain merah yang menutupi kepala istrinya. Sosok mungil di bawah potongan kain merah itu sedikit bergidik, tampaknya juga merasa agak gelisah. Han Li merasa tenggorokannya sedikit kering, tapi dia masih mengumpulkan keberanian untuk melepaskan potongan kain dengan sedikit panik. Serangkaian fitur pemalu dan relatif cantik dengan demikian diungkapkan kepada Han Li. Senyum malu-malu dan sangat puas muncul di wajah Han Li saat dia melemparkan potongan kain merah itu. Namun saat dia hendak mengatakan sesuatu kepada wanita itu, sensasi dingin tiba-tiba melonjak ke kepalanya dari dantiannya, diikuti dengan aliran kenangan yang awalnya telah disegel datang membanjiri pikirannya. Senyum Han Li tetap di wajahnya,
tapi ekspresinya langsung menegang. Wanita itu tampaknya menganggap reaksi Han Li agak aneh, dan dia berdiri dari tempat tidur sebelum mengulurkan sedikit hormat ke arah Han Li saat dia memanggil dengan suara lembut, "Suami." Han Li tampaknya telah kembali ke akal sehatnya, dan bukannya memberikan jawaban, senyum di wajahnya perlahan memudar saat dia menilai wanita di depannya. Hanya setelah beberapa saat dia merenung dengan suara dingin, "Usaha yang bagus, tapi sayangnya, tidak akan mudah untuk membodohiku agar jatuh dalam ilusi ini." Begitu suaranya menghilang, Han Li menyapu lengan baju di udara, melepaskan seberkas cahaya biru yang langsung membelah tubuh wanita itu menjadi dua. Kedua bagian tubuhnya segera ambruk di samping tempat tidur saat darah mengalir ke seluruh lantai. Han Li melirik tanpa ekspresi pada tubuh wanita yang terpotong-potong itu, lalu terkekeh dingin pada dirinya sendiri. "Bahkan sekarang, kamu masih belum mau menyerah. Kamu pasti berpikir aku bodoh jika kamu pikir ini cukup untuk membodohiku." Setelah itu, dia menjentikkan jari, dan sambaran petir keemasan muncul dari ujung jarinya sebelum meluncur langsung ke tubuh di kakinya. Tiba-tiba, dua bagian tubuh terangkat sebagai awan ki hitam, tapi Han Li sudah siap untuk ini, dan dia segera membuat segel tangan, di mana petir emas membelok dan menghantam awan ki hitam. Dengan akurasi yang tidak salah, jeritan nyaring terdengar karena sebagian besar ki hitam langsung dihancurkan, tetapi suara laki-laki yang kejam kemudian segera terdengar. "Jangan sombong, bocah Han. Aku mungkin tidak berhasil kali ini, tapi aku bisa membuatmu melewati semua lapisan masyarakat dalam kesengsaraan batin ini. Aku pasti akan menemukan celah dalam kondisi mentalmu, dan ketika saat itu tiba, aku akan dapat dengan mudah menggantikanmu. Saya sudah menguasai teknik penyempurnaan roh, jadi indera spiritual saya sebanding dengan kultivator Grand Ascension. Selain itu, kondisi mental saya benar-benar tegas, bahkan jika Anda adalah iblis batiniah saya, tidak mungkin Anda akan bisa menggoyahkan tekadku." Han Li terkekeh dengan sikap acuh tak acuh. "Begitukah? Apakah kamu benar-benar percaya diri? Jangan lupa bahwa dalam arti tertentu, kamu dan aku adalah satu dan sama. Aku memiliki semua kenangan dan emosimu, dan aku tahu hal mana yang paling tak terlupakan bagimu. Tekadnya mungkin kuat sekarang, tapi aku akan membuatmu melalui reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Jika kamu tergelincir di salah satu dari mereka, haha." Pria di dalam ki hitam itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini, tapi sebelum dia sempat mengatakan apapun, ki hitam di kejauhan meledak, dan semburan energi aneh langsung menyapu seluruh ruang. Adegan di sekitarnya tiba-tiba hancur seperti cermin. Setelah itu Han Li muncul di dunia lain di tengah kilatan cahaya putih. Ini adalah halaman keluarga kaya yang dipenuhi dengan semua jenis tanaman dan bunga, dan ada jalan batu berliku menuju pintu bundar. Berdiri di depan pintu adalah seorang wanita muda berjubah hijau cantik yang tampaknya berusia sekitar 16 tahun, dan dia saat ini menilai dia dengan senyum lebar. "Sebagai kakak bela diri seniorku, bukankah kamu seharusnya menawariku hadiah pada pertemuan pertama kita?" kata wanita muda itu sambil mengulurkan lengan ramping dan adil ke arah Han Li. Wanita itu adalah Mo Kailian dari Mo Estate. Han Li hampir seketika mengenali wanita muda yang berdiri di depannya, dan dia tanpa sadar bertanya, "Hadiah apa yang kamu inginkan?" "Aku bukan gadis pilih-pilih, aku akan menerima perhiasan atau apapun yang menyenangkan dan menarik perhatianku. Jika kamu tidak memiliki yang seperti itu, kurasa 7.000 atau 8.000 koin perak juga sudah cukup," kata Mo Kailian bicara yang percaya diri. Bibir Han Li berkedut sedikit setelah mendengar jawaban yang sudah dikenalnya ini, tetapi ledakan kekuatan misterius kemudian menyapu tubuhnya, dan dia langsung melupakan segalanya, hanya menyimpan kenangan yang mengarah ke titik sebelum dia memasuki Mo Estate. Kenangan seperti bergabung dengan Sekte 7 Misteri dan menerima Dr. Mo sebagai tuannya menjadi sangat jelas, seolah-olah peristiwa itu baru terjadi sehari yang lalu. Dalam keadaan seperti ini, Han Li secara refleks menjawab,
tidak mungkin aku memiliki 7.000 koin perak. Bagaimana kalau aku memberimu sesuatu yang lain di masa depan? Ekspresi menyedihkan segera muncul di wajah wanita muda itu setelah mendengar ini, dan Han Li benar-benar bingung harus berbuat apa. Di dunia luar, tubuh fisik Han Li dan Nas Chen Sol masih duduk di tempat, tetapi ki iblis di sekitar mereka menjadi semakin padat, dan makhluk iblis yang jauh lebih kuat dari sebelumnya sering muncul sebelum mencoba menyerang Han Li. Meskipun makhluk iblis ini juga dipaksa mundur oleh kilat emas yang keluar dari tubuh fisik Han Li, mereka muncul dengan keteraturan yang meningkat dan juga menyerang lebih sering, tampaknya sangat bertekad untuk mengambil tubuh Han Li untuk diri mereka sendiri. Chapter 2189. Kedatangan Raja. Senior Han sudah lama tidak bergerak. Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Zhu Guo'er bertanya dengan prihatin saat dia melihat dari puncak gunung di kejauhan. Jangan khawatir, dengan indera spiritual dan ketabahan mental Brother Han yang kuat, melampaui kesengsaraan iblis batiniah ini seharusnya tidak menjadi masalah. Ini hanya kejutan bahwa dia menarik begitu banyak Raja Iblis Surgawi, tetapi kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu, aku yakin dia akan menyiapkan tindakan balasan tambahan terhadap Raja Iblis Surgawi ini, jadi tidak perlu khawatir. Terlepas dari apa yang dikatakan Silver Moon, ekspresinya menunjukkan bahwa dia sendiri sangat khawatir. Zhu Guo'er sadar bahwa Silver Moon juga sangat mengkhawatirkan Han Li, tapi hatinya masih sedikit lega setelah mendengar jawaban ini. Namun, dia kemudian tiba-tiba sepertinya telah mendeteksi sesuatu, dan dia mengarahkan pandangannya ke puncak gunung lainnya. Hah, kemana Senior Xie pergi? Sebaliknya, Silver Moon sama sekali tidak terkejut dengan ketidakhadiran Taoist Xie, dan dia menjawab, dua makhluk kuat sedang mendekati tempat ini, bahkan saya mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Jadi Taoist Xie telah pergi untuk mencegat mereka. Saya juga harus pergi dan berurusan dengan sekelompok tamu tidak diinginkan lainnya, dan kemungkinan besar akan ada lebih banyak orang yang datang, jadi Taoist Xie dan saya mungkin tidak dapat kembali. Karena itu, kami akan menyerahkan semuanya di sini kepada Anda untuk saat ini. Jika terjadi sesuatu dalam Baskom, pastikan untuk memberitahu kami segera. Begitu suaranya menghilang, Silver Moon membalik tangan untuk mengungkapkan platformasi, di mana serangkaian rune perak berkedip tanpa henti, menunjukkan bahwa kelompok Su Qianyu mengirimkan sinyal peringatan kepadanya. Yakinlah, Senior, saya pasti akan melakukan yang terbaik, jawab Zhu Guo'er dengan ekspresi serius. Bagus, aku akan pergi sekarang, jawab Silver Moon dengan anggukan sebelum segera terbang menjauh sebagai seberkas cahaya perak. Tinggi di udara puluhan ribu kilometer jauhnya, Taoist Xie menghadapi sepasang makhluk tahap integrasi tubuh dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Dua pembudidaya integrasi tubuh terdiri dari seorang pria kekar berjanggut lebat, dan seorang wanita dalam gaun hitam. Pria itu mengenakan satu set jubah emas, dan sebagian besar wajahnya tersembunyi di balik rambut wajahnya yang tebal. Tetapi mata kuning gelapnya masih terlihat, dan hanya dengan melihatnya membuat seseorang merasa pusing. Adapun wanita itu, dia cukup cantik dan memiliki gumpalan cahaya hitam yang memancar dari tubuhnya. Ada ki iblis samar yang dilepaskan oleh mereka berdua, menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk iblis tahap integrasi tubuh. Secara khusus, wanita itu berada pada tahap integrasi tubuh akhir. Namun, keduanya saat ini memiliki tatapan ketakutan di mata mereka, dan wajah mereka memucat secara signifikan di hadapan aura menakutkan yang memancar dari tubuh Taoist Xie. Tekanan yang diberikan kepada mereka oleh Taoist Xie bahkan melebihi Patriark Pao Xiao, dan tidak diragukan lagi di mata mereka bahwa pemuda ini adalah makhluk tahap kenaikan agung yang terlalu kuat untuk mereka lawan. Akhirnya, wanita itu berhasil menenangkan diri sebelum memberikan hormat. Ini pertama kalinya kita bertemu, Senior. Mohon maafkan saya jika kami secara tidak sengaja menyinggung Anda dengan cara apapun.
Dia tercengang oleh kenyataan bahwa makhluk menakutkan seperti itu tiba-tiba muncul untuk menghentikannya. Tetapi dia juga cukup lega melihat bahwa Tao Xie tidak memiliki ki jahat di dalam tubuhnya. Jika tidak, jika mereka berdua telah mengidentifikasi Tao Xie sebagai leluhur suci, mereka akan segera berbalik dan melarikan diri untuk hidup mereka. Kamu tidak menyinggungku dengan cara apapun, tetapi mulai sekarang, kamu harus tetap di sini. Jika kamu mengambil setengah langkah dari tempat ini, aku akan segera membunuh kalian berdua, kata Tao Xie dengan nada rendah. Dengan cara kayu saat dia terus melepaskan tekanan spiritualnya yang menakutkan tanpa syarat apapun. Mungkinkah fenomena yang terjadi sebelumnya ada hubungannya denganmu, senior? Pria berjubah emas kekar tidak bisa tidak bertanya. Kamu tidak perlu tahu itu, jawab Tao Xie tanpa ekspresi. Meskipun ada banyak pikiran yang berkecamuk di benak wanita itu, dia masih langsung setuju, begitu. Kalau begitu, kami pasti akan mengikuti instruksi Anda dan tinggal di sini selama yang Anda inginkan, senior. Petik 2. Tao Xie mengangguk kecil setelah mendengar ini, lalu mengarahkan pandangannya ke arah pria kekar. Senyum masam muncul di wajah pria berjubah emas itu, dan dia juga menjawab, saya tidak akan berani menentang keinginan Anda, senior. Baru pada saat itulah Tao Xie menarik aura menakutkannya, tetapi dia masih tetap berdiri di tempat tanpa menunjukkan niat untuk pergi. Wanita dan pria kekar saling bertukar pandang, lalu melepaskan roda hitam dan labu kuning, masing-masing. Setelah itu, mereka berdua duduk di atas harta karun mereka dan tampaknya mulai bermeditasi. Namun, pada kenyataannya, mereka berdua menggunakan teknik rahasia indera spiritual yang sangat langka dari ras iblis untuk berkomunikasi satu sama lain. Rekan Taoist Phoenix, menurutmu siapa pria ini? Dia tampaknya bukan manusia atau iblis. Tetapi mengapa makhluk asing yang begitu kuat muncul di perbatasan wilayah manusia dan iblis kita? Mungkinkah dia mengejar hal itu juga? Sejak kapan dua ras kita mengizinkan makhluk Ascension Stage asing memasuki wilayah kita sesuka mereka? Suara pria kekar itu diwarnai dengan sedikit kemarahan saat terdengar di benak wanita itu. Sulit untuk dikatakan, rekan Dao Dong Tian. Karena invasi iblis, banyak dari formasi super yang melindungi dua ras kita telah dihancurkan, jadi tidak akan terlalu sulit bagi makhluk Ascension Stage asing untuk menyelinap ke dua ras kita. Sebagai makhluk Grand Ascension Stage, benda itu seharusnya tidak banyak berguna baginya, jadi dia kemungkinan besar tidak ada di sini untuk tujuan itu. Saya menduga bahwa dia kebetulan melakukan sesuatu di sini, dan kami menabraknya. Di waktu yang salah. Syukurlah, dia sepertinya tidak berniat membunuh kita selama kita tidak memprovokasi dia, jawab wanita itu menggunakan teknik rahasia yang sama. Keduanya tidak lain adalah dua Raja Iblis, Raja Phoenix Hitam Xiao Guan, dan Raja Tikus Dong Tian yang misterius. Han Li pernah bertemu Xiao Guan sekali selama konvensi harta karun segudang, tapi dia hanya pernah mendengar tentang Raja Tikus Dong Tian. Sekarang mereka berdua muncul di tempat yang sama pada waktu yang sama. Mereka secara alami tidak bisa keluar hanya untuk berjalan-jalan santai. Namun, mereka berdua tidak pernah berpikir bahwa mereka akan secara paksa terjebak di sini oleh makhluk tahap kenaikan besar. Keduanya merasa sangat frustrasi, tetapi mereka secara alami tidak berani menentang makhluk tahap kenaikan besar. Jadi mereka hanya bisa berharap bahwa mereka akan dibebaskan setelah Tao Xie menyelesaikan apapun yang dia lakukan. Adapun fenomena di kejauhan, sekarang kedua Raja Iblis tahu bahwa itu ada hubungannya dengan Grand Ascension Stage ini. Mereka secara alami tidak berani mencampuri masalah ini lebih jauh. Aku tidak begitu yakin akan hal itu. Benda itu tidak akan banyak berguna untuk pria ini. Tapi mungkin dia mencoba mengamankannya untuk juniornya. Jika kita melewatkan hal itu, kita bisa kehilangan kesempatan terakhir kita. Untuk maju ke Grand Ascension Stage, Raja Tikus Dong Tian berkomunikasi saat ekspresinya sedikit menjadi gelap. Jika itu benar-benar terjadi,
maka kita hanya bisa meratapi nasib buruk kita. Apakah Anda akan bersaing dengan Grand Ascension Stage untuk hal itu? Wanita itu bertanya dengan sikap pasrah setelah keheningan singkat. Jika orang ini benar-benar ada di sini untuk hal itu, maka aku tidak punya pilihan selain mengakuinya. Adapun apakah itu benar-benar terjadi, aku yakin kita akan tahu begitu fenomena di kejauhan berakhir. Mos Raja Dongtian menjawab. Wanita itu hanya menutup matanya dan tidak memberikan tanggapan untuk ini, dan tak lama kemudian, Raja Tikus Dongtian juga menutup matanya untuk bermeditasi. Tao Xie tampaknya sama sekali tidak menyadari percakapan rahasia yang baru saja terjadi di antara mereka, dan terus berdiri tanpa ekspresi di tempat. Sementara itu, Silver Moon telah memanggil proyeksi serigala perak besar di tempat lain di pegunungan, dan saat ini merobek sekelompok makhluk iblis. Garis-garis cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya melintas di udara di sekitar proyeksi serigala raksasa, memotong-motong makhluk iblis dengan kekuatan yang tak terbendung. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar, dan proyeksi serigala raksasa dihentikan dengan dingin di jalurnya oleh perisai besar yang dipegang oleh iblis tua berkepala 2 dan 4 tangan. Setan tua itu tingginya sekitar 40 kaki, dan penampilannya sangat mengerikan, memegang perisai, pentungan, palu, dan tongkat di keempat tangannya. Setelah menghentikan proyeksi serigala dengan perisai raksasanya, tatapan ganas melintas di mata iblis yang lebih tua, dan dia langsung menyerang dengan 3 senjatanya untuk menyerang proyeksi serigala perak dengan kekuatan yang menghancurkan. Akibatnya, proyeksi itu langsung hancur di tengah lolongan sedih, dan karena hubungan spiritual yang dia bagi dengan proyeksi, wajah Silver Moon sedikit memucat saat dia memuntahkan seteguk darah, menodai bagian depan gaunnya. Meskipun Silver Moon telah mencapai tahap integrasi tubuh, dia baru saja maju ke tingkat ini, dan kekuatannya masih jauh lebih rendah daripada iblis tua berpengalaman dari basis kultivasi yang sama. Senyum jahat muncul di wajah iblis tua itu saat dia menghilang di tempat sebagai awan ki hitam. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di atas Silver Moon, dan iblis tua muncul sebelum mengirim keempat senjatanya ke arahnya secara bersamaan. Silver Moon segera mencoba untuk mengambil tindakan mengelak, tetapi sudah terlambat, dan sedikit kengerian mulai muncul di matanya. Namun, tepat pada saat ini, proyeksi bilah abu-abu tiba-tiba muncul diam-diam di belakang iblis tua, lalu menyapu lehernya dalam sekejap. Setelah itu dia langsung dipenggal, dan pilar darah meletus beberapa kaki ke udara. Chapter 2190. Membunuh Iblis Batin. Setelah kehilangan kepalanya, senjata iblis tua segera terlepas dari genggamannya, dan tubuhnya yang tanpa kepala bergoyang sedikit sebelum jatuh dari langit. Baru pada saat itulah seorang wanita berjubah hitam ramping muncul di atas di tengah kilatan cahaya abu-abu. Wanita itu mengenakan topeng kepala serigala dan sepasang sarung tangan hitam, bahkan tidak memperlihatkan sepotong kulit pun. Terima kasih telah menyelamatkanku, Liao Ying. Campuran rasa lega dan rasa terima kasih muncul di wajah Silver Moon saat melihat wanita bertopeng itu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku adalah penjaga bayanganmu, jadi itu adalah tugasku untuk memastikan keselamatanmu. Untuk mencegah kecelakaan lebih lanjut terjadi, izinkan aku untuk membunuh makhluk iblis ini bersama denganmu, Nona muda, Liao, kata Ying sambil tersenyum. Silver Moon sangat senang mendengar ini, dan dia segera berkata, baiklah, dengan penyertaanmu, makhluk-makhluk iblis ini sama saja sudah mati. Liao Ying mengangguk sebagai tanggapan sebelum bergegas ke kerumunan makhluk iblis. Segera setelah itu garis-garis cahaya abu-abu melintas di udara untuk memotong beberapa makhluk iblis menjadi 2 tanpa peringatan apapun. Sementara itu, Silver Moon membuat segel tangan, dan proyeksi serigala perak raksasa muncul di belakangnya lagi di tengah kilatan cahaya perak. Proyeksi serigala perak ini sedikit lebih kabur daripada yang dia panggil sebelumnya, tapi itu lebih dari cukup untuk menghadapi musuh yang tersisa.
Dengan demikian, proyeksi serigala perak menerkam ke depan atas perintahnya dan juga mulai membantai kelompok makhluk iblis. Tak lama kemudian, semua makhluk iblis telah dibunuh oleh Silver Moon dan Liao Ying. Su Qianyu dan anggota keluarga Su lainnya berada di puncak gunung tidak jauh dari sana, memandang dengan ekspresi terperangah saat rasa dingin menjalari punggung mereka. Makhluk tahap integrasi tubuh benar-benar jauh lebih kuat daripada yang bisa mereka pahami. Di dalam ruang iblis dalam, ada hampir 1000 pria dengan jubah warna berbeda berkumpul di aula besar di atas gunung yang tinggi. Mereka duduk di sekitar puluhan meja besar, makan dan mengobrol dengan cara yang sangat gaduh. Meja-meja dipenuhi dengan makanan lezat dan anggur yang harum, memungkinkan semua orang yang hadir untuk berpesta dan minum sepuasnya. Di salah satu ujung aula ada meja segi 8 yang rumit, di belakangnya 2 orang duduk di sepasang kursi taisi. Salah satunya adalah seorang pemuda tampan berjubah hitam dengan belati emas diikatkan di pinggangnya, dan dia menilai bawahannya di dalam aula dengan senyum tipis di wajahnya. Orang yang duduk di sampingnya juga seorang pria muda dengan kulit gelap, mengenakan jubah biru, itu tidak lain adalah Han Li. Pada saat ini, Han Li diam-diam menenggak satu cangkir anggur demi satu, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu. Ada seekor burung kuning kecil bertengger di bahunya, sementara seorang pria berjubah hijau kekar dengan tudung hijau di atas kepalanya terletak di belakang Han Li. Saudara muda bela diri Han, hanya dalam beberapa tahun, Sekte 7 Misteri kami telah bangkit untuk menguasai seluruh negara bagian di bawah komando kami, ini benar-benar layak untuk dirayakan. Jika Anda bertanya kepada saya, kami sekarang dapat mempertimbangkan untuk memperluas pasukan kami ke negara tetangga. Saya yakin Sekte 7 Misteri kami akan segera menjadi salah satu kekuatan utama bangsa Yue. Anda telah berkontribusi paling banyak untuk keberhasilan sekte kami, jadi terimalah roti panggang ini dari saya, kata pemuda tampan itu. Saat dia menoleh ke Han Li sambil tersenyum, lalu mengisi cangkir dengan anggur sebelum melemparkannya ke Han Li. Han Li menangkap secangkir anggur, tetapi alih-alih langsung meminumnya, dia melihat ke bawah untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menghela nafas pelan. Apakah kamu benar-benar ingin aku minum anggur ini, Senior Martial Brother Li? Ekspresi pemuda tampan itu sedikit berubah setelah mendengar ini, tetapi dia masih mempertahankan senyumnya ketika dia bertanya, apa maksudmu dengan itu, saudara bela diri Junior Han? Apakah ada masalah? Mata Han Li sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba menumpahkan semua anggur di cangkir ke tanah. Begitu anggur bersentuhan dengan tanah, anggur itu meledak menjadi api hijau yang membakar. Ekspresi pemuda tampan itu benar-benar menjadi gelap saat melihat ini, dan dia dengan cepat meletakkan tangan ke gagang belati emasnya. Namun, tepat pada saat ini, Han Li tiba-tiba berkata dengan suara tenang, meskipun Anda telah berkomplot melawan saya tidak memiliki niat buruk terhadap Anda. Apa maksudmu dengan itu, Ham? Pada titik ini, tidak ada lagi yang harus kusembunyikan. Sekte 7 Misteri hanya dapat memiliki satu master sekte sejati, jadi hanya satu dari kita yang bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup, si tampan, kata pemuda itu dengan tatapan sinis di matanya. Kamu benar-benar hanya penipu. Li Feiyu yang sebenarnya tahu di mana aspirasiku yang sebenarnya, dia tidak akan sebodoh itu untuk berpikir bahwa aku akan membungkuk untuk bersaing dengannya untuk peran Master Sekte, kata Han Li dengan senyum tenang, dan ekspresi terkejut muncul di wajah pemuda itu setelah mendengar ini. Namun, sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengatakan hal lain, Han Li tiba-tiba membuat gerakan meraih, di mana pedang panjang biru langsung muncul di genggamannya sebelum ditebas di udara. Pria berjubah hijau kekar di belakangnya segera terbelah menjadi dua, dan dua bagian tubuhnya jatuh ke tanah, berubah menjadi dua semburan ki hitam yang naik ke udara. Segera setelah itu, pemuda tampan dan semua pria yang sedang makan di ruangan itu langsung menghilang satu demi satu. Detik berikutnya, bahkan seluruh aula besar menghilang di tengah gemuruh ledakan. Setelah semuanya menjadi jelas lagi,
Hanli mendapati dirinya berdiri di jalan lebar dengan serangkaian pembudidaya manusia tahap kondensasi Qi dan yayasan pendirian berjalan melewatinya. Ini adalah pasar pembudidaya tingkat rendah dari dunia manusia, dan tepat ketika Hanli dikejutkan oleh rasa keakraban, dia segera kehilangan ingatannya, dan reinkarnasi lain dimulai. Dengan demikian, dia terus melalui satu skenario seperti mimpi demi satu. Setiap skenario membentang antara dekade dan abad, dan semuanya sangat realistis. Selain itu, ingatannya terus-menerus disegel, jadi tidak ada kecurigaan yang muncul di dalam hatinya. Namun, indera spiritual Hanli terlalu kuat, dan dalam hubungannya dengan semua teknik rahasia yang meningkatkan indera spiritualnya, dia selalu mampu memecahkan segelnya sendiri dan terbangun dari ilusi. Setelah itu, dia akan dengan sabar mencari orang yang ditiru oleh iblis batiniah, lalu membunuhnya untuk membebaskan dirinya dari ilusi. Dari dunia luar, Hanli baru saja melampaui kesengsaraan iblis batiniahnya selama beberapa jam, tetapi pada kenyataannya, dia telah menghabiskan lebih dari 10 masa hidup di ruang iblis dalam. Namun, saat ia mengalami reinkarnasi lebih dan lebih, Hanli mampu membangunkan dirinya lebih awal dari ilusi setiap kali. Dengan demikian, waktu perlahan berlalu, dan Hanli mampu melarikan diri dari reinkarnasi lebih dan lebih cepat. Setelah hampir setengah hari berlalu di dunia luar, Hanli telah mengalami hampir 100 reinkarnasi. Tetapi dengan setiap reinkarnasi yang dia bebaskan, dia menjadi lebih tenang dan lebih tenang. Selama reinkarnasi ini, iblis batiniah telah menyamar sebagai orang tua, adik perempuan, teman baik, dan bahkan orang-orang seperti Nangong Wan dan Valet Spirit. Namun, mereka semua telah dibunuh tanpa ampun oleh Hanli. Dalam kemarahan dan frustrasi, iblis batiniah mulai menyamar sebagai Dr. Mo, Zenith Yin, dan musuh kuat masa lalu Hanli lainnya, tetapi tetap tidak berhasil. Di dalam ruang iblis dalam, Hanli sedang dalam proses perlahan menarik tangan emas berkilauan dari dada seorang pria tua berambut putih yang ketakutan. Semburan api perak meletus dari dada pria tua itu, dan tubuhnya langsung tersulut. Pria tua itu kemudian naik ke udara sebagai semburan Qi hitam, keluar dari api perak yang membakar sebelum berubah menjadi proyeksi hantu yang marah. Jadi kamu berhasil melihat melalui reinkarnasi ini juga. Kamu benar-benar yang tidak berperasaan. Kamu bahkan telah membunuh Tuan yang memberimu makan dan mengajarimu selama bertahun-tahun tanpa ragu-ragu. Kamu baru saja merusak ingatanmu. Segel, tidakkah kamu takut akan membunuh seseorang yang benar-benar penting bagimu? Tidak perlu mencoba dan mengganggu kondisi mental saya. Selama beberapa reinkarnasi pertama, mungkin saya akan lebih ragu-ragu, tetapi saya sudah mengalami hampir 100 reinkarnasi pada saat ini, dan ketabahan mental saya lebih kuat dari sebelumnya. Jadi tidak mungkin aku membuat kesalahan seperti itu. Sebaliknya, kamu terlihat seperti kehabisan trik dengan cepat. Kamu tidak dapat menemukan titik lemah untuk dieksploitasi dalam ingatanku, jadi kamu membuat beberapa karakter yang bahkan tidak ada untuk mencoba dan mempengaruhi saya. Sungguh menyedihkan. Hanli menjawab tanpa ekspresi. Begitukah? Kemudian reinkarnasi berikutnya, aku akan berubah menjadi abadi sejati. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membunuhku. Iblis batiniah meraung marah, tampaknya kehabisan akal. Lelucon yang luar biasa, bahkan aku belum pernah melihat keabadian sejati sebelumnya. Bagaimana kamu akan berubah menjadi satu? Selain itu, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk melanjutkan permainan konyol ini lebih lama lagi. Tiba-tiba, tanda pedang hijau muncul di lengan Hanli saat dia berbicara. Segera setelah itu, fluktuasi spasial meletus, dan pedang panjang hijau muncul di genggamannya, yang langsung dia tebas ke arah proyeksi hantu. Tidak mungkin, bagaimana kamu memiliki kekuatan sihir yang cukup untuk menggunakan pedang surgawi yang mendalam itu? Proyeksi hantu melolong ngeri, dan segera mencoba mengambil tindakan mengelak, tapi sudah terlambat. Semburan fluktuasi energi yang dipenuhi dengan kekuatan hukum langit dan bumi segera turun ke seluruh ruang.
Bersambung ke chapter 2191. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.